Setiap gadis mungkin akan melakukan apa saja hanya untuk bisa bersama pria ini. Bahkan ada seorang gadis yang sampai memukul ayahnya sendiri hanya karena sang ayah mencoba menghentikan hubungan mereka. Jadi, mengapa semua orang menginginkan pria ini? Mungkin karena dia adalah satu-satunya pemburu di kerajaan yang mampu menumbangkan bos penjara bawah tanah tanpa menggunakan sihir sedikitpun. Bisa jadi karena dia memiliki hati yang sangat baik sehingga dia menyelamatkan nyawa seorang pria gila yang dulu selalu meremehkannya. Atau mungkin karena dia sangat mahir dalam urusan ranjang dan membuat para wanita merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Siapa yang tahu, pria ini adalah Ash Hearts, sosok yang dijuluki kekaisaran sebagai sang jagal setelah timnya menghentikan serangan penjara bawah tanah. Dan dia sendirian menumbangkan lebih dari 200 monster dalam satu malam. Dia menjadi dewa pedang. Begitu hebatnya, sampai-sampai seorang satria terkutuk berhenti bertarung hanya untuk memberi hormat kepadanya. Apa yang membuat Ash menjadi pemburu yang begitu tangguh bukan hanya karena keahliannya. Itu karena pria ini tak tergoyahkan. Dia telah diinjak-injak, dipermalukan, dan diusir dari pasukan yang dia selamatkan sendirian. Meski begitu, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Pria ini sangat kuat dan keras bagaikan baja. Jadi, mari kita mulai kisahnya. Ayo kita mulai. Di pinggiran Kekaisaran Belgran, sebuah keluarga nyaris menjadi santapan serigala ketika seorang satria muncul. Entah dari mana dan membelah monster itu menjadi dua. Satria ini adalah Ash, kapten unit satria Kekaisaran ke-13. Dia menyuruh keluarga itu untuk lari dan menghadapi pertarungan itu sendirian. Dia menerima serangan dari belakang, menghindar, menghujamkan pedangnya ke leher serigala raksasa, dan melemparkan garpu tukang batu ke dada monster lainnya, membuatnya terpelanting hingga menghancurkan seluruh rumah. Tepat saat pertarungan tampak berakhir, Pithon muncul, seekor ular raksasa. Ash hampir menjadi camilan, tetapi pemanah berambut pirang dari timnya menyelamatkannya dengan menancapkan anak panah tepat di mata binatang itu. Dia menggunakan tubuh ular itu sebagai pijakan dan membelah monster tersebut menjadi dua. Kerumunan orang bersorak liar. Serangan penjara bawah tanah berhasil ditangani berkat unit ke-13, tetapi terutama karena Ash yang menjatuhkan lebih dari 200 monster sendirian dan mendapatkan julukan Ash Sang Jagal di kastel. Sebagai pengakuan atas jasanya, Ash menerima gelar bangsawan semu. Kasihan sekali dia. Hidup benar-benar tidak mudah baginya. Dan dia berjalan keluar dengan perasaan bahagia sementara mendapat tepuk tangan dari kerumunan. Gadis berambut pirang itu, yang terkesan dengan promosi sang kapten, terpaku saat Ash berkata bahwa dia akan menikah. Sambil menangis, gadis itu memintanya untuk tidak melakukannya. Namun sang kapten berkata itu mustahil, karena tidak mungkin baginya, yang baru saja menjadi bangsawan semu, untuk menolak Lady Leavi, putri kedua dari keluarga terpandang Lean. Jadi, tokoh utama kita merasa sedikit bingung dengan semua yang terjadi. Namun, karena hanya hal-hal baik yang terus terjadi, dia pikir dia akan menjalani kehidupan yang indah. Dia benar-benar berpikir begitu sampai 3 tahun kemudian, berita yang menghancurkan keluarga manapun muncul. Perceraian yang membuat pria itu benar-benar terguncang. Dia tidak mengerti mengapa mereka bercerai padahal dia sudah melakukan segalanya untuk menyenangkan hati sang istri. Semua pakaian dan keinginannya telah disesuaikan demi wanita itu. Dia berhenti merokok dan minum, serta menghujaninya dengan hadiah, tetapi sang lady bahkan tidak mau mendengarkannya dan mengatakan bahwa dia lelah berurusan dengan rakyat jelata yang kasar seperti dia. Selain itu, dia menjadi sangat dekat dengan seorang bangsawan dari keluarga Count. Di sanalah keadaan memburuk bagi tokoh utama kita. Namun, layaknya pria yang memiliki harga diri, dia mengejar penghinaan itu dan berteriak sekuat tenaga bahwa dia benar-benar mencintainya. Hanya saja, wanita bangsawan itu tidak mempercayai perkataannya dan mengatakan bahwa Ash hanya ingin menikahinya karena ingin menjadi bagian dari keluarga tersebut, dan Ash menjawab tidak, bahwa dia hanya menikahinya karena ayahnya yang bersikeras. Gadis yang murka itu bertanya bagaimana bisa dia berani menghina ayahnya dan memanggil penjaga untuk mengusirnya. Ash diseret keluar ruangan dan Leavi mengatakan dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Berjalan menyusuri kota, sang kapten berpikir sangat aneh bagi keluarga Lean untuk mengumumkan berakhirnya sebuah pernikahan seperti ini. Saat dia berpapasan dengan dua prajurit yang mengatakan bahwa miliknya, para atasan sudah menunggunya di markas besar. Sesampainya di sana, Ash berhadapan langsung dengan Mike Labrock, satria Kekaisaran Burgran, yang secara sepihak mengeluarkan Ash dari jajaran ksatria. Pemuda kita ini, yang tidak bisa menerima keputusan itu, menuntut alasan. Mike mengatakan itu karena Ash hanyalah pengganggu bagi kenaikan pangkat dan kehidupan cintanya. Sang protagonis, dengan tingkat kecerdasan di atas 5.000, menyadari bahwa pria inilah yang telah mencuri kekasihnya. Mike Lab, sang perwira atasan, hanyalah anak kaya manja yang menduduki posisi itu berkat prestise sekeluarganya. Apa yang kau lihat? Aku tidak pernah suka dengan gagasan bahwa rakyat jelata sepertimu mendapatkan gelar bangsawan. Dan soal mengalahkan monster itu, tidak ada yang istimewa, bukan? Ash mengingat semua yang ia dan timnya lakukan untuk menahan ular raksasa itu, mencengkeram kerah baju Mike dan membantingnya ke dinding. Namun ia harus mundur ketika Mike kecil mengancam akan mengeluarkan teman-temannya dari unit. Apa ini? Lakukan sesuatu, anak muda. Bukankah kau si pembantai? Perwira Mike yang sombong bertanya apakah dia mengerti perbedaan di antara mereka sekarang, menyobek lencana logamnya dan menginjak-injaknya, sambil mengatakan
bahwa rakyat jelata sepertinya tidak akan pernah memiliki derajat seorang bangsawan. Mike terus memerintahkannya untuk membereskan barang-barangnya dan pergi sebelum hari berakhir. Kemanapun tokoh utama kita pergi, orang-orang bergosip. Saat tiba di ruang perlengkapan, petugas di sana mengatakan bahwa sosok dari rumor itu telah tiba. Ash bertanya rumor apa? Rumor bahwa dia dicampakkan oleh tunangannya karena memaksanya melakukan hal-hal yang menyimpang. Mereka bilang dia memaksa Lady Lavi untuk melakukan fantasi-fantasinya. Tidak tahan lagi, wanita itu meminta bantuan keluarga Libro yang membuat Mike gugup dengan keseluruhan cerita tersebut hingga menyebabkan Ash dipecat. Sang tokoh utama tertegun, dia memukul dinding dengan putus asa. Mike, kau anak dari, beraninya kau mengarang cerita seperti itu? Aku bekerja sangat keras untuk ini dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Saat suara lembut itu datang bertanya apakah dia benar-benar akan berhenti menjadi ksatria, gadis berambut pirang ini adalah satu-satunya bangsawan di unit ke-13, Olria Ardani. Ash mengatakan dia telah dipecat. Gadis pirang itu bertanya mengapa dan mengatakan dia masih ingin Ash membimbingnya. Tokoh utama, yang teringat masa lalu, memikirkan betapa banyak dia menangis saat bergabung dengan unit tersebut. Olria menarik perhatian tokoh utama dan mengatakan bahwa jika dia ingin bertindak seperti bayi, dia seharusnya meminta padanya. Dan dia bertanya apa yang akan terjadi pada unit Janus jika dia pergi, membuat sang tokoh utama terdiam tak bisa berkata-kata. 3 tahun lalu, setelah melenyapkan gerombolan monster, si rambut merah mengeluh bahwa semua orang berjuang mati-matian, tetapi hanya sang kapten yang mendapatkan rekomendasi. Pria berbadan besar itu mengatakan itu karena kekaisaran tidak benar-benar memahami bahaya di dalam penjara bawah tanah. Mereka pikir itu hanya tentang mengalahkan beberapa monster kecil. Layaknya pemimpin yang baik, Ash mengatakan mereka semua melindungi desa dan penduduknya merasa bersyukur, jadi mereka harus bangga. Meskipun para bangsawan tidak memahaminya. Kemudian Kapten Ash menyarankan mereka mencari nama untuk unit mereka dan bertanya apakah ada yang punya saran. Pria berbadan besar itu menyarankan nama Janus, nama dewa kuno yang memiliki wajah di kedua sisi kepalanya. Semua orang menyukai saran itu, dan sejak hari itu, mereka menjadi unit Janus. Kembali ke masa kini, tokoh utama mengatakan bahwa meskipun dia pergi, dia akan tetap menjadi bagian dari unit dimanapun dia berada. Olria ingin tahu apa yang akan dia lakukan mulai sekarang. Dia mengatakan bahwa dia sudah lelah dengan para bangsawan kekaisaran, jadi dia akan pergi ke luar negeri. Dengan putus asa, dia mengatakan jika Ash pergi ke sana, maka dia juga akan ikut. Namun, Ash mengatakan dia tidak bisa, bahwa dia harus tetap tinggal dan melindungi unit mereka. Gadis pirang itu setuju dan mengatakan jika dia akan melakukan itu, maka Ash harus menulis surat segera setelah dia sampai di sana. Itu adalah sebuah janji. Dia berdiri di sana memperhatikan tokoh utama kita pergi, penuh dengan ketidakpastian. Lihat wajah itu. Dia benar-benar ingin memanjakan tokoh utama kita. Dan begitulah Ash kehilangan semua yang telah ia raih, mengembalikan statusnya yang hampir menjadi bangsawan, gelar, dan meninggalkan nama keluarga Hart. Namun, apakah dia bersedih? Justru sebaliknya. Dia merasa lega seolah akhirnya terbebas dari seluruh beban yang selama ini dia pikul. Begitulah, dia pun pergi ke luar negeri. Di dalam kereta, mantan kapten itu berpikir sudah beberapa hari sejak dia meninggalkan Kekaisaran Belgrade ketika seseorang memanggilnya dan bertanya apakah dia menjatuhkan sebuah majalah. Ash mengiyakan, lalu lelaki tua dengan tongkat itu bertanya apakah ini kali pertama baginya pergi ke kerajaan Rosebel. Dengan terkejut, tokoh utama kita bertanya bagaimana pria itu tahu, dan lelaki tua itu menjawab bahwa karena dia bertingkah seperti turis, terus menatap keluar jendela seolah segalanya tampak baru. Menyadari kecerobohannya, Ash beralasan bahwa di tempat asalnya, hanya orang kaya yang bisa naik kereta sihir. Lelaki tua itu tersenyum puas, dan berkata bahwa itu hal yang sangat lumrah bagi penduduk Rosebel, karena mereka adalah pelopor alat-alat sihir. Rosebel terus-menerus diancam oleh monster penjara bawah tanah, dan satu-satunya hal yang bisa mengalahkan mereka adalah sihir. Oleh karena itu, muncullah penelitian sihir yang mengarah pada pengembangan alat sihir dari sisa-sisa tubuh monster. Berkat alat-alat tersebut, kehidupan semua orang membaik dan kerajaan menjadi makmur hingga dikenal ke seluruh dunia sebagai negara adidaya sihir. Ash berpikir karena kekaisaran memandang rendah penjara bawah tanah, mereka tertinggal dalam hal sihir. Setibanya di stasiun, seorang pelayan sudah menunggu di pintu untuk menjemput lelaki tua itu. Dia berpamitan kepada Ash, seraya mengucapkan selamat datang di kerajaan Rosebel. Saat berjalan menyusuri jalanan, seorang wanita berlari lewat dengan panik. Ash menyadari sesuatu, datang ke arahnya dan tiba-tiba, wanita itu menabraknya. Tepat di belakang gadis itu, 3 pemeran figuran yang ditakdirkan untuk dihajar sedang mengejarnya. Seperti biasa, ada preman gambuntu yang merasa akan menang dengan gemetar hebat. Gadis itu mengira ini adalah akhirnya, namun sang tokoh utama muncul untuk menagih sewa. Para preman menyuruh tokoh utama untuk pergi, tetapi dia membalas dengan mengatakan gadis itu terlihat sangat terguncang dan mereka harus membiarkannya sendiri. Diam kau, ucap korban nomor 1, bersiap untuk memukul. Gerakan menyamping cepat dan pukulan itu hanya mengenai angin. Kemudian, sebuah tinju menghujam perut pria malang itu, dan dia ambruk di depan teman-temannya. Korban 2 dan 3 menyerang balik demi balas dendam. Dengan melancarkan serangkaian serangan, Ash berhasil menghindari semuanya. Dia berpikir, sebagaimana layaknya kota penjara bawah tanah. Anda bisa melihat dari gerakan mereka bahwa mereka terbiasa berkelahi. Dengan menginjak korban 2, dia mengirimnya terbang jauh. Menyadari tidak mungkin
mungkin seorang figuran bisa mengalahkan tokoh utama. Korban nomor 3 panik hanya untuk menerima bogem mentah tepat di wajahnya. Maka, ketiga preman itu pun dibuat pingsan tanpa membuat mantan kapten itu merasa lelah sedikit pun. Salah satu preman bangkit kembali, meraih pedang besarnya, dan berkata dia tidak akan pernah memaafkannya, sambil melompat ke arah kapten. Sudah cukup, teriak seorang pria, yang bertindak seolah dia adalah wasit pertarungan itu. Dan betapa sulit dipercaya, pertarungan itu benar-benar berhenti. Aku tidak bisa membiarkan ini lagi. Lagi pula, tidak mungkin seorang amatir bisa mengalahkan seorang satria, apalagi jika dia adalah salah satu yang terbaik dari kekaisaran. Bukan? Ash Hearts, ini adalah Bale, Baron, satria kerajaan. Dulu, selama pertandingan antara kekaisaran dan kerajaan, Ash dan Bale sering berhadapan, yang berakhir dengan jumlah kemenangan yang imbang. Berganti adegan, keduanya bersulang untuk reuni mereka, dan Bale bertanya mengapa dia datang ke kerajaan. Jadi, Ash menceritakan semua hal yang menimpanya di kekaisaran. Bale menyarankan agar dia mencoba memulai kehidupan baru di sana dan menyarankannya untuk menjadi pemburu penjara bawah tanah. Ash tidak tahu apa itu, dan sang wasit menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan di mana Anda berburu monster di penjara bawah tanah, mengambil batu sihir dari tubuh mereka, dan menjualnya ke asosiasi pemburu. Dengan melakukan itu, dia akan punya cukup uang untuk hidup nyaman. Tiba-tiba, seorang prajurit datang dan mengatakan ada keadaan darurat, sebuah invasi monster. Prajurit itu mengatakan dia telah mengajukan permohonan ke asosiasi pemburu, tetapi dia tidak tahu berapa banyak yang berhasil dikumpulkan. Kemudian Baron mengajak Ash untuk bertarung bersama mereka. Ash berpikir ini bisa mengarah pada penjara bawah tanah yang jebol, dan setuju untuk membantu. Sesampainya di asosiasi pemburu, Bale Baron segera menanyakan detailnya, dan resepsionis mengatakan telah terjadi wabah monyet biru yang tidak normal di lantai bawah, sekitar 300 ekor, dan bertanya siapa pemuda ini. Bale mengatakan dia adalah temannya dan resepsionis merasa khawatir karena dia bukan seorang satria. Namun Bale meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena anak ini adalah monster dalam pertempuran dan mereka semua menuju ke pintu masuk penjara bawah tanah kedua. Sambil bersiap-siap, Ash mengatakan dia lebih suka menggunakan pedang besar. Jadi Bale menyuruhnya menggunakan pedang itu karena merupakan pedang sihir. Ash bertanya apa bedanya dengan pedang biasa. Baron menyuruhnya memasukkan batu sihir dan mengatakan pedang itu memiliki kemampuan khusus di dalamnya. Setelah memasukkan batu tersebut, pedang itu mulai memancarkan cahaya, dan Bale mengatakan itu adalah aura yang meningkatkan kekuatan potongnya berkali-kali lipat. Begitulah cara batu sihir digabungkan dengan senjata sihir untuk mengaktifkan berbagai kemampuan. Setelah selesai bersiap, mereka menuju ke dalam penjara bawah tanah dengan mudah melewati lantai pertama, kedua, dan ketiga. Sebuah barikade telah dipasang di pintu masuk lantai keempat untuk memperlambat para monster, tetapi pintu kardus kecil ini sangat kokoh dan hampir menahan kawanan itu selama 1 detik sebelum mereka menerjang ke arah para pemburu. Bale, murid dari Sherlock Holmes, memperingatkan semua orang bahwa titik lemah mereka adalah kepala. Ketika monyet raksasa pertama menyerang, tokoh utama, yang menganggap monyet ini terlalu lambat, tertawa kecil, membelahnya menjadi 3 bagian. Para figuran terdiam oleh kekuatan murni sang protagonis yang terkesan dengan pedangnya yang memotong seperti mentega. Baron, sambil melihat monyet lain, bertanya apakah Ash menyukai pedang itu. Dia menjawab dengan pedang seperti ini, dia bahkan tidak perlu mengincar titik lemah. Dia menguji teorinya pada monyet berikutnya yang muncul. Monster itu jatuh tanpa bisa berbuat apa-apa, merintih kesakitan sebelum kekalahan yang tak terelakkan, ketika tiba-tiba ia meluncurkan serangan kejutan. Ternyata monster itu benar-benar tangguh. Namun Ash, yang tidak pernah lengah, berhasil mempertahankan diri dan segera menghabisi hewan lainnya. Serangan dari belakang. Pedang Bale, yang bahkan tanpa tidak berusaha keras, mengatakan bulu monster ini akan menghasilkan uang yang bagus karena digunakan untuk membuat pakaian musim dingin bagi para bangsawan. Dua pemburu yang belum melakukan apapun tetap terkesan karena monster-monster ini tidak lemah. Sementara Ash dan Bale terus maju, mengubah monyet-monyet kecil ini menjadi kepingan Lego. Terlalu mudah menjadi bagian dari tim ini. Hanya 2 orang yang bekerja. Para pemburu bertanya siapa teman Bale itu, dan pria berbaju zirah mengatakan dia tidak lain adalah Ash sang pembantai. Satria yang menghentikan jebolnya penjara bawah tanah, mengalahkan 200 monster. Keduanya tercengang dan pria berbaju zirah terus berbicara, mengatakan jika dia setara dengan Kapten Bale, itu berarti dia memiliki keterampilan salah satu dari 10 pedang kerajaan, gelar tertinggi dalam Ordo Ksatria. Sambil melepas helmnya, dia menambahkan bahwa Ash adalah inspirasi bagi semua orang. Sementara orang-orang pemalas hanya berdiri menonton mereka bertarung, Ash dan Bale menyadari mereka telah menjadi lebih kuat. Satu demi satu nyawa melayang, dan akhirnya, selesai. 3 orang bodoh yang bahkan tidak mencoba membantu tidak percaya mereka mengalahkan 300 monyet biru sendirian. Saatnya untuk dibayar. Aku ingin tahu bagaimana mereka akan membagi jumlah itu. 600.000 baris. Setelah mengetahui bahwa pemburu elit sering mendapatkan jumlah itu, Ash memutuskan untuk menjadi pemburu. Beberapa hari kemudian, surat yang dijanjikan tiba, dan ketika si pirang melihatnya dari kapten, dia memutuskan untuk mengunjunginya. Ia merasa sangat senang melihat sang kapten dalam kondisi baik, dan dengan cepat menyembunyikan surat itu saat mendengar orang
orang-orang mendekat. Akhirnya, kita mengetahui nama anggota unit lainnya. Pria bertubuh besar itu bernama Will dan si rambut merah adalah Mai. Oria bertanya apakah mereka sudah selesai berlatih, dan si rambut merah menjawab bahwa suasana tidak akan sama tanpa kehadiran kapten. Kemudian, Oria memberitahu mereka bahwa kapten telah menjadi pemburu di kerajaan Rosebel dan ia mencari nafkah dengan memburu makhluk magis. Mirai bertanya apakah pemburu mendapatkan penghasilan yang layak, dan Oria menjawab bahwa kapten sepertinya tidak kekurangan makanan. Will menimpali bahwa menjadi pemburu jauh lebih baik daripada terus menanggung prasangka orang lain. Lagi pula, mereka sering diejek hanya karena menjadi bagian dari unit 13. Lalu, Oria mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi ksatria untuk mengikuti Ash. Setelah itu, Will berkata ia juga akan keluar dari pasukan ksatria untuk meneruskan bisnis keluarga karena di sana akan terasa membosankan tanpa mereka. Mirie juga memutuskan untuk berhenti menjadi ksatria dan beralih menjadi pemburu. Si gadis pirang sama sekali tidak suka mendengarnya. Dia ingin berduaan saja dengan sang tokoh utama. Gadis yang licik. Kemudian Mirie bertanya di bagian mana dari kerajaan itu sang kapten berada. Oria, yang tidak bodoh, berbohong dan mengatakan bahwa dia berada di kota ruang bawah tanah pertama. Si gadis rambut merah yang naif meminta mereka untuk pergi bersama, agar rencananya tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Oria menolak, dengan alasan ia baru akan pergi setelah berbicara dengan keluarganya. Dan itulah akhir dari regu ke-13 di Asosiasi Pemburu. Ash tiba untuk mendaftar, membuat resepsionis merasa sangat senang karena memiliki pria yang begitu kuat dan tampan bergabung dengan mereka. Disinilah terungkap bahwa gadis ini bernama Emea, dan dia tidak sabar untuk bekerja sama dengan sang tokoh utama. Setelah menyelesaikan dokumen, dia menerima lisensinya, yang harus ditunjukkan kepada petugas saat masuk dan keluar dari ruang bawah tanah. Mei menjelaskan bahwa jika seseorang tidak kembali, mereka akan mengirim tim pencari. Lalu ia melanjutkan bahwa semua yang didapatkan dari monster harus diserahkan kepada asosiasi. Selain itu, para pemburu tidak diperbolehkan melepaskan kewarganegaraan mereka untuk mencegah informasi ruang bawah tanah bocor ke negara lain. Mendengar hal itu, pemuda kita bertanya tentang bepergian, dan si gadis mengatakan lebih baik untuk menghindarinya. Sial, sang tokoh utama baru saja berpindah dari satu neraka ke neraka lainnya. Nasibmu benar-benar buruk. Setelah semua haknya dicabut, sang resepsionis menyambut Ash. Dia berterima kasih dan mengatakan akan berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi, di pintu masuk ruang bawah tanah kedua, Ash melapor kepada petugas yang membiarkannya lewat hingga tidak sengaja menabrak seseorang yang kebetulan lewat. Ternyata pria itu sebenarnya baik. Dia bahkan meminta maaf kepada sang tokoh utama. Biasanya dalam cerita seperti ini, mereka hanya akan bertemu dengan orang menyebalkan. Melihat tanda pada kartu, dia menyadari Ash adalah pemula dan memberinya saran ramah, mengatakan bahwa jika pria kecil lemah sepertinya tidak ingin mati, lebih baik dia diam saja di lantai-lantai bawah. Si bodoh itu pergi sambil tertawa sementara sang tokoh utama bertanya-tanya apa masalah pria itu. Siap memulai hidup sebagai pemburu, Ash masuk ke dalam, berpikir bahwa kali ini ia akan punya waktu untuk menjelajah. Dia bertemu dengan dua pemburu muda yang sedang memancing. Slime menggunakan sepotong wortel. Kamu melempar wortel ke danau dan memancing Slime keluar. Begitu si bodoh kecil itu muncul, kamu hanya perlu menghabisinya dengan satu pukulan, lalu mendapatkan batu sihir kecil. Mereka benar-benar berhasil menangkap Slime. Sang protagonis berkata monster di sana sepertinya tidak terlalu berbahaya. Si bocah berpotongan rambut mangkuk mengatakan jika dia percaya pada kemampuannya, dia harus pergi ke lantai 10. Si rambut mangkuk, Raja Kapitalisme, menarik bayaran atas informasi yang bahkan tidak diminta oleh sang tokoh utama. Si bodoh itu membiarkan dirinya ditipu dan pergi menuju lantai yang lebih rendah. Terdengar napas berat, tatapan penuh ketakutan, dan kita melihat pria baik dari tadi sedang dalam masalah bersama timnya. Sementara itu, sang tokoh utama menuju ke lantai 4, terkejut dengan ruang bawah tanah yang memiliki ladang dan langit padahal berada di bawah tanah. Sebuah suara muncul dari semak-semak. Seekor kelinci kecil yang lucu menerjang sang tokoh utama, hingga dia terkena tebasan di punggungnya. Itu adalah kejadian pertama dari banyak kejadian lainnya. Si cendekiawan, Ash, pergi memeriksa jenis monster apa itu dan melihat bahwa itu adalah kelinci bertanduk. Sangat kreatif. Di dalam buku, ia melihat bahwa bahan berharganya adalah tanduk dan batu sihir. Memasukkan hasil buruannya ke dalam tas kecil, ia melihat nilainya tidak seberapa, jadi tidak ada gunanya membuang waktu di sana. Saat dia menyadari ada pasukan di belakangnya, dia harus segera lari demi nyawanya. Sang tokoh utama terus berpindah dari lantai ke lantai. Penjelajahannya berlanjut dengan cukup damai sampai ia akhirnya mencapai lantai 13. Mendengar teriakan, sang protagonis bergegas membantu dan berhadapan langsung dengan sekelompok orang yang dikepung oleh kerangka. Ash teringat pada si pemalas, yang hampir menemui ajalnya, tetapi sang tokoh utama adalah orang baik dan datang untuk menyelamatkan, memblokir serangan dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Si pemalas menjawab ya, sementara Ash dikejutkan oleh tumpukan tulang yang menyerangnya. Lalu dia menendang rusuk lawan, menghancurkan musuhnya yang masih haus akan pertempuran. Ash menyadari bahwa kepala adalah titik lemahnya, persis seperti pada monyet. Dia mengayunkan palu. Sedikit lelah, dia menyeka keringatnya, batu sihir melayang, dan prajurit itu siap bertempur kembali. Ash menyadari dia dalam masalah besar. Kamu tidak bisa membunuh sesuatu yang sudah mati. Ketika
Ketika si gadis mengatakan yang harus dilakukan hanyalah mengeluarkan batu sihir dari tempat jantung berada. Ash melihat batu itu dan tulang yang berjalan itu menyerang lagi. Dengan satu gerakan, lengannya patah. Maju ke depan, Ash menyerang area keras itu, merobeknya tanpa ampun, dan meremukannya di tangan, menghabisi si kantong tulang itu untuk selamanya. Melihat bahwa itu berhasil, Ash berkata, ini akan mudah. Dia menebas satu dengan pedangnya, menghancurkan yang lain sampai berkeping-keping, dan terus menumbangkan 5 lagi sampai semuanya kalah. 3 anak tidak tahu berterima kasih itu berterima kasih atas bantuannya. Si gadis rambut merah kecil mengenali Ash dan meminta maaf karena telah menggodanya. Tadi, menjelaskan bahwa mereka pergi lebih dalam dari biasanya karena ruang bawah tanah itu tenang akibat wabah monster baru-baru ini. Saat mereka bertualang, seekor kerangka muncul dari bayang-bayang, melukai Semi yang melindungi mereka. Mereka mencoba melawan, tetapi mereka tidak memiliki peluang sedikit pun. Melihat sekilas, sang tokoh utama mengatakan lukanya serius, dan jika dibiarkan, dia akan tamat. Lebih banyak suara bergema di ruang bawah tanah, dan gerombolan monster lain muncul. Ash bersiap. Melihat ke belakang, dia berpikir mereka akan hancur. Saat si gadis menyuruhnya untuk berhati-hati, dia berbalik dengan kekuatan penuh. Sang protagonis melihat banjir monster tepat di depannya, menumbangkan yang pertama, yang beregenerasi dengan cepat. Ash menyadari bahwa jika dia tidak menghancurkan batunya, tidak ada jalan keluar. Dia menyuruh beban mati itu untuk lari sementara dia menangani semuanya. Tebasan pedang, tendangan ke dada. Terlalu banyak monster untuk dipukul dan terlalu sedikit waktu untuk membidik titik lemah. Terkepung, dia pikir dia akan tamat dan bertanya-tanya harus berbuat apa. Saat itulah, dia ingat dia mendapatkan barang gratis dari petugas saat membeli perlengkapannya. Bom asap, sempurna untuk mundur secara strategis. Dia dengan putus asa mencarinya, sampai akhirnya menemukannya. Melemparnya dengan sekuat tenaga tepat ke wajah kerangka itu. Ya, wajah. Kurasa bukan begitu cara menggunakan benda itu. Asap di mana-mana dan Ash berharap itu berhasil. Tulang yang berjalan itu mulai berhenti bergerak dan para figuran sudah melihat secercah harapan. Ash menyuruh mereka berhenti membuang waktu dan segera pergi dari sana. Kemudian semua orang berlari tanpa menoleh ke belakang. Setelah sesi lari maraton, mereka berhenti untuk beristirahat. Ash bisa melihat dari wajah temannya bahwa dia benar-benar dalam kondisi buruk dan mulai memberikan pertolongan pertama. Dia memintanya meminum ramuan yang ternyata bekerja sangat cepat karena pendarahannya sudah mulai melambat. Si gadis rambut merah kecil, yang namanya belum kita ketahui, menggendong Semi ke kota dan memanggil dokter. Semi dibawa pergi dengan tandu, dan sang tokoh utama berpikir, tugasnya sudah selesai dan sekarang terserah para dokter. Para pemburu meminta maaf dan mengatakan mereka akan membalas jasanya, tetapi Ash memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena sudah sewajarnya orang dalam profesi yang sama saling membantu. 1 jam kemudian, karena khawatir dengan Semi, mereka pergi menemui dokter yang mengatakan bahwa jika bukan karena ramuan itu, dia pasti sudah mati, tetapi dokter tidak bisa menyelamatkan lengan kanannya. Teman-temannya mengatakan tidak masalah selama dia masih hidup, dan mereka berencana mencarikannya pekerjaan yang bisa dilakukan dengan satu tangan jika dia memutuskan berhenti jadi pemburu. Mendengar kata-kata itu, Ash merasa cemburu dan teringat rekan-rekan regunya, bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Sebulan kemudian, para pemalas yang tidak melakukan apapun dalam serangan ruang bawah tanah pertama, yang dengan monyet biru, bertanya apakah Ash benar-benar tidak akan bergabung dengan grup manapun dan mengajaknya bergabung dengan mereka. Tapi sang tokoh utama mengatakan dia baik-baik saja sendirian. Lalu si pria botak mengatakan dia dengar Ash diundang untuk bergabung dengan Golden Knight dan Ash membenarkannya. Kapten Kyle mengundangnya. Pria dengan gaya rambut pompadour menambahkan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik seperti mereka. Mengalihkan pembicaraan, dia mengatakan ada monster bernama yang terlihat di lantai 14. Ash bertanya apa itu dan pria pompadour mengatakan itu adalah monster langka yang muncul di ruang bawah tanah dari waktu ke waktu. Sepertinya kali ini monsternya adalah dalahan dan dia memberitahu Ash untuk berhati-hati karena monster bernama bukanlah lelucon. Oh, sepatu kaca, aroma yang menghipnotis, dan bantalan yang empuk dan nyaman. Sang tokoh utama berbalik dengan kaget karena bantalan berkualitas tinggi dari Aurea sendiri, yang dipanggil Uruka oleh Ash dan teman-temannya, yang tersenyum dan mengatakan dia datang hanya untuk melihatnya. Bertemu di tepi danau, mantan kapten itu bertanya mengapa dia datang ke Roosevelt dan dia menjawab bahwa dia datang untuknya, membuat sang pemuda bingung. Ash bertanya bagaimana keadaan para ksatria dan dia mengatakan dia pergi karena pasukan ksatria tanpa dirinya tidak ada artinya. Sambil menyesap kopinya, sang tokoh utama terus bertanya bagaimana dia mendapatkan izin keluarganya karena dia berasal dari keluarga Baron. Uruka dengan polos menjawab bahwa dia memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah memberitahu ayahnya bahwa dia akan datang ke Roosevelt, ayahnya berkata hanya akan menerimanya jika dia bisa mengalahkannya. Jadi, dia menghajar ayahnya tanpa ampun. Dan sekarang dia memberitahu sang tokoh utama bahwa dia memutuskan untuk menjadi pemburu dan tetap berada di sisinya selamanya. Pemuda kita, yang tidak mengharapkan serangan kejutan ini, merona. Namun serangan itu tidak berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan dengan mengatakan dia bisa menjadi pemburu sekaligus istri. Si bodoh, yang masih belum menangkap isyarat itu, berpikir bahwa jika dia memiliki perasaan padanya, dia pasti juga akan jatuh cinta padanya. Namun, trauma sang pemuda bukanlah hal sepele. Dia melarikan diri dari kemajuan Uruka yang kuat. Ya, gadis ini datang untuk menang. Memegang tangan sang tokoh utama, dia mengatakan bahwa tidak seperti wanita mengerikan yang menghancurkan. Protagonis kecil kita, dia tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Dia bersumpah demi hidupnya sendiri.
sendiri. Meningkatkan level serangannya, Uruka mengatakan dia akan menunggu selama yang diperlukan sampai dia mengatasi masalah-masalah itu. Sang tokoh utama, yang belum pernah sampai sejauh ini sebelumnya, mulai gemetar dan bertanya-tanya apakah Uruka selalu menjadi gadis yang baik seperti ini. Segera, dia mencoba mencari alasan untuk pergi, dan si pirang segera mengikutinya. Dia mencoba lari, tetapi diikuti lagi. Dia merasa semua ini sangat aneh, tetapi tetap menuju kamarnya. Masih merasa aneh, dia membuka pintu, masuk ke dalam kamar. Sekarang setelah dia menolak semua godaan, dia akan menghadapi ultimatum. Ash melihat barang-barangnya di dalam kamar dan bertanya-tanya bagaimana caranya. Ingin menunjukkan kepada kapten betapa seriusnya dirinya. Gadis itu mengunci pintu dan menerjangnya, mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan tetap bersama selamanya. Pak, mitra kita, setia pada keyakinannya, memberikan segalanya untuk menahan godaan. Keesokan paginya, Ash terbangun dengan gadis manis ini di sisinya, penuh rasa bangga karena telah bertahan sepanjang malam dan kalah dalam pertempuran yang sebenarnya sudah dia menangkan. Segera setelah dia bangun tidur, Uruka memegang tangan sang protagonis dan mengatakan dia bertahan dengan baik, tapi jangan takut. Dia tidak mencoba terburu-buru dan suatu hari nanti dia pasti akan membuatnya menyentuhnya. Jadi, dia menyuruhnya bergegas karena dia juga harus pergi ke asosiasi pemburu untuk mendapatkan lisensi. Sementara dia berpikir bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan terkena insomnia. Tiba di serikat, Ash menarik perhatian para pencemburu, termasuk Mei, yang merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh saingan yang begitu kuat. Dengan marah, dia pergi mengambil dokumen lisensi, sementara si bodoh sang tokoh utama bertanya-tanya apakah ada yang salah dengannya. Kemudian, Eura mengatakan dia menyadari bahwa dia memiliki perasaan untuk sang protagonis dan memberinya sedikit peringatan. Mei kembali dan membanting lisensi di atas meja, dan mengatakan dia tidak akan kalah. Keduanya saling melotot sementara sang protagonis hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kemudian Ash memanggilnya ke ruang bawah tanah. Di pintu masuk, sang kapten memperkenalkan ruang bawah tanah itu dan mengatakan bahwa dengan kemampuannya, mereka akan baik-baik saja bahkan di lantai bawah. Sudah di lantai 10, Ash menunjukkan padanya sekelompok monyet biru dan memintanya untuk mencoba melawan mereka. Dengan segenap keberanian di dunia, dia menghadapi simpanse itu secara langsung, menarik busurnya dan menembak tepat di dahi yang pertama. Ash seolah-olah belum pernah melihat hal itu 15.000 kali sebelumnya. Tanpa terkesan, menarik panah lain, dia melakukan 3 tembakan sekaligus, melenyapkan monster yang tersisa. Ash terkesan dengan seberapa banyak dia telah meningkat. Dan karena masih ada beberapa yang lemah tersisa, Ash memerintahkannya untuk bertarung tangan kosong. Dia segera menarik pisau kecilnya dan dengan hati-hati membongkar kepala si kecil biru itu, hanya menyisakan satu lagi. Melompat, berputar, dengan pijatan tulang belakang. Dan sang protagonis berpikir dia mengesankan dalam pertarungan jarak dekat juga. Dan sepertinya mereka terus berlatih dengan benar bahkan setelah dia pergi. Dia bangga. Meninggalkan ruang bawah tanah, Ash memuji Uruka, mengatakan dia telah meningkat banyak dan besok mereka akan menantang lantai 13 karena sang tokoh utama tidak pernah bisa beristirahat. Seorang pemuda putus asa memanggilnya. Si pemuda yang sangat lelah mengatakan bahwa seekor dulahan telah muncul. Di serikat, kita bisa melihat trauma di mata gadis malang itu yang sepertinya telah bertemu dengan dulahan di lantai 14 di mana lebih dari 10 orang terbunuh dan hanya dia yang berhasil selamat. Ash ingin tahu apa yang terjadi dan wanita muda itu mengatakan bahwa pedang benda itu muncul entah dari mana dan dalam sekejap semua orang mati. Mantan kapten itu ingin tahu lebih banyak tentang pedang besar monster itu, tetapi traumanya terlalu besar bagi gadis yang terguncang itu, yang tidak dalam kondisi untuk menjawab. Mei mengatakan mereka perlu mengambil mayat-mayat itu untuk menganalisis luka-lukanya dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Ash mengatakan itu terdengar sulit dilakukan dan Mei menjawab bahwa jika mereka tidak tahu bagaimana binatang itu bertarung, mereka tidak akan bisa membentuk tim untuk mengalahkannya. Sang protagonis ingin tahu apakah monster bernama itu benar-benar sekuat itu. Ketika resepsionis mengatakan bahwa kera yang muncul 3 tahun lalu membutuhkan semua pemburu papan atas untuk dikalahkan. Kemudian dia mengatakan asosiasi akan mengirim tim untuk mengambil mayat-mayat itu, tetapi mereka akan membutuhkan pengawalan. Pemuda itu mengatakan itu terlalu berisiko karena mereka mungkin akan bertemu dengan monster raksasa itu, tetapi Mei mengatakan itu tidak akan menjadi masalah jika orang-orangnya tangguh. Ash, teringat pada pengecut yang hampir mati karena mayat hidup, mengatakan dia akan bergabung dengan pengawalan. Keesokan harinya, di markas di depan ruang bawah tanah, sang tokoh utama mengatakan tujuan mereka adalah lantai 14 dan jika mereka kebetulan bertemu dengan dulahan, mereka harus lari karena mayat-mayat adalah prioritas. Para prajurit tertawa dan mengatakan mereka mungkin bisa menahan monster raksasa itu. Sementara itu, sang protagonis memberitahu Uruka bahwa itu akan berbahaya dan dia bisa menunggu di sana jika dia mau. Si pirang yang kesal mengatakan dia bisa bertarung juga dan tidak akan menghalangi. Dan begitu saja, tim Oschel berangkat untuk tugas tersebut. Tiba di lantai pertama, kerangka-kerangka kecil bermunculan. Ash memilih Picachi yang langsung mengalahkan keduanya dengan sengatan listrik, membuat semua orang terkesan dan berpikir untuk menyerahkan semua pekerjaan berat kepadanya mulai sekarang. Terdengar teriakan, semua orang bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di lokasi, seorang satria tanpa kepala sedang mondar-mandir seolah dia penguasa tempat itu. Ia bersiap melancarkan serangan pemungkas dengan kekuatan penuh, menebas sang pemburu hingga tewas. Aura menyala-nyala, suasana menjadi mencekam, rasa takut terpancar di mata mereka. Mereka bertanya-tanya senjata apa yang digunakan hingga mampu melelehkan pedang dan baju zirah pemburu itu. Ash tidak tahu cara mengalahkan monster seperti itu. Satria itu berbalik dan semua orang yang ketakutan berpikir untuk mundur, tetapi Ash menyadari bahwa mereka tidak dikejar. Sosok tanpa kepala itu mengarahkan pedangnya ke arah Ash yang menyadari
sesuatu yang aneh. Ternyata, dia sedang mengikuti etika duel antar ksatria. Dulahan itu menunggu sampai Ash mencabut pedangnya. Dan pada saat itulah sang protagonis berpikir ini akan menjadi pertarungan terhormat melawan musuh yang kuat. Meski merasa takut, ia tahu segalanya bisa berakhir hanya dengan satu gerakan. Dengan tubuh gemetar gugup, ia tersenyum. Ini adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan lagi sejak menjadi seorang pemburu. Sang protagonis yang gatal ingin bertarung terganggu oleh Haruka yang mengingatkannya akan prioritas mereka. Dengan kecewa, ia menyarungkan pedangnya dan melarikan diri, meninggalkan sosok tanpa kepala itu di belakang. Saat berlari, Ash menyadari bahwa dirinya sedang tersenyum dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Meski tahu dia bisa terbunuh, dia sangat ingin menghadapi monster itu satu lawan satu. Setelah hari gelap, gadis berambut pirang itu pergi untuk mandi seperti biasanya. Namun, sementara itu, sang protagonis menunggu dan kondisinya tampak tidak terlalu baik. Ketika mereka berada di serikat, resepsionis terkejut dengan pedang yang terbakar. Mereka memberitahunya bahwa tidak ada cara untuk mengalahkannya. Jadi, gadis itu berpikir akan lebih baik untuk mencari jasad-jasad itu terlebih dahulu. Sayangnya, mereka bahkan tidak bisa memanggil para ksatria untuk meminta bantuan. Maka, sang protagonis bertanya apakah mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan para pemburu. Dalam situasi itu, Mei bertanya kepadanya apakah dia sanggup menaklukkan dulahan tersebut yang membuatnya sangat terguncang. Segera, gadis berambut pirang itu menarik lengan bajunya, memberi isyarat bahwa itu bukanlah ide yang baik. Oleh karena itu, sang pahlawan mengatakan dia butuh waktu sebelum bisa memberikan jawaban. Setelah mandi lagi, Ash mengatakan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Sejujurnya, dia ingin melawan musuh itu karena baginya, ini bukan sekadar misi, melainkan sebuah kewajiban. Ash mengatakannya dengan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, gadis itu hanya mencubit pipinya dan mengatakan tidak mungkin di dunia ini dia tidak akan ikut bersamanya. Ketika banjir terjadi di Kekaisaran, pemuda itu mengatakan dia mungkin akan mati, tetapi gadis berambut pirang itu tetap bersikeras untuk ikut. Ash mencoba menolak tetapi tidak ada gunanya. Gadis itu sudah mengatakan dia tidak akan meninggalkan seniornya dan ingin mereka membuat rencana untuk melakukan sesuatu setelah mereka menang. Ash menyarankan untuk makan di restoran mewah, tetapi gadis itu berpikir sejenak dan mengatakan dia menginginkan hadiah. Dan mengenai hadiah itu, dia membuat sang pahlawan memberikan janjinya. Keesokan harinya, mereka pergi melakukan persiapan. Seorang pandai besi menyarankan perisai tahan api, tetapi itu terlalu berat. Ash berpikir cara terbaik adalah fokus pada kecepatan, tetapi bahkan baju zirahnya pun terbakar. Dalam hal ini, sang pandai besi mengatakan apapun yang meleleh bisa dibuang, tetapi itu akhirnya menjadi sebuah alternatif. Di lantai 13, monster itu tampak seperti memang sedang menunggu pengunjungnya. Jasad-jasad di sekitarnya tampak semakin banyak. Dalam situasi ini, sang protagonis mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan bersiap diri. Kemudian dia memberitahu gadis pirang itu untuk memberikan perlindungan. Sementara dia maju ke depan, gadis itu tetap berjaga di belakang dan segera melesatkan anak panah yang kuat, namun monster itu dengan mudah menepisnya. Pahlawan kita melompat untuk serangan langsung. Kemudian pedang mereka beradu. Untuk saat ini, monster itu bahkan tidak mengaktifkan apinya. Ia hanya menekannya dengan kekuatan fisik yang murni, dan itu saja sudah sangat merepotkan. Gadis pirang itu terus menembak tetapi tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Akhirnya, mereka berdua mundur sedikit sampai sang protagonis menyadari musuh sedang mempermainkan mereka. Dalam situasi itu, sang pahlawan menantang musuh untuk terus bertarung. Dan layaknya ksatria sejati, monster itu menerima tantangan tersebut. Keduanya mengerahkan pedang dan saling berhadapan meskipun salah satu dari mereka tidak memiliki kepala. Lalu sang protagonis berinisiatif untuk menyerang. Tampaknya, serangannya berhasil, tetapi bila pedangnya meleset, sial bagi pemuda itu. Selain itu, dia terlempar ke belakang, jadi Ash menyuruh rekannya untuk menunggu sebentar. Sejujurnya, ini tidak tampak seperti monster karena segala gerak-geriknya adalah gerakan ksatria terlatih. Untuk berjaga-jaga, sang protagonis memperkenalkan diri sebagai ksatria kekaisaran. Dan yang mencengangkan, monster itu merespons dengan memberikan hormat ksatria dari kerajaan Rosebel. Jelas ini bukan lelucon, jadi sang protagonis memperingatkan bahwa dia akan bertarung satu lawan satu. Sayangnya, Ash bahkan tidak tahu nama asli ksatria tersebut, tetapi dia mengatakan akan membuat dunia mengingat kekuatannya. Kemudian, dia menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, mendaratkan tebasan pertama pada baju zirah yang menyebabkan kerusakan. Ash terus menyerang tanpa henti, mencoba menembus besi itu agar musuh mundur. Namun ia justru mundur dengan retakan di dadanya. Itu adalah tanda pertama bahwa kemenangan mungkin diraih. Kemudian, memahami hal itu, Dulahan menghunjamkan pedangnya ke tanah dan akhirnya mulai mengeluarkan kekuatan api yang telah menyebabkan begitu banyak teror. Waktu untuk bermain-main telah berakhir dan pertarungan sesungguhnya dimulai. Jadi Ash harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Sang protagonis sedikit terbakar oleh api, jadi dia harus membuang baju zirahnya ke tanah. Meski begitu, monster itu terus menyerangnya dengan segenap kemampuannya. Sang pahlawan menangkis pedang yang menyala itu, tetapi senjatanya meleleh. Tanpa cara untuk membela diri, akhir hidupnya tampak pasti. Gadis pirang itu berteriak ketakutan, tetapi sang protagonis tertawa. Saat itu juga, dia berhasil mengeluarkan pedang lain dari tempat yang tak terduga, dan bahkan ksatria tanpa kepala itu pun tidak mengerti. Dia tidak menyangka pemuda itu sudah bersiap. Dia memiliki tas penyimpanan magis, sehingga dia bisa mengeluarkan beberapa senjata dari dalamnya. Dalam hal ini, musuh harus membakar semua pedang itu terlebih dahulu, atau sang protagonis akan menghabisinya sebelum itu terjadi. Keduanya menerjang ke dalam pertempuran. Semuanya tampak sangat seimbang, dan pedang-pedang itu serapuh yang diperkirakan. Meski begitu,
sang pahlawan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Dia terus menghindari serangan api dan bahkan terkena satu serangan langsung menembus pertahanannya. Tentu saja, pedang lainnya patah, jadi dia mundur dan membuang senjata itu. Sayangnya, sekarang hanya tersisa 4 pedang, dan dia melemparkan yang pertama ke arah ksatria tanpa kepala, yang tidak memberikan dampak berarti. Ash mendesak maju dengan 2 pedang lagi di tangannya. Kemudian, monster itu menyiapkan serangan kuat dan melontarkan ledakan api ke arah pemuda itu. Semuanya terjadi secara tiba-tiba dan meledak tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi. Gadis pirang itu berteriak putus asa saat melihat sosok pahlawan itu di tengah kobaran api. Namun, keajaiban takdir membuatnya berhasil melindungi diri dengan senjata-senjata tersebut. Jadi, hanya tersisa 1 pedang. Dan dengan yang terakhir itu, dia harus mencetak sejarah. Ini akan menjadi tantangan terbesarnya sejauh ini, terutama ketika monster itu bersiap dan melancarkan ledakan api kuat lainnya. Satu-satunya pilihan Ash adalah melompatinya dan mencoba mengakhiri ini. Dan beruntungnya, kali ini dia mendaratkan pukulan telak yang menghantam kristal bos ruang bawah tanah itu. Seketika, monster itu terlempar ke belakang dan berjuang untuk tetap berdiri. Meski begitu, sang protagonis tidak menghancurkan kristal itu sepenuhnya. Apakah ini akan menjadi akhir dari si pemuda? Namun, ini bukanlah monster biasa. Dan untuk menegaskan hal itu, dia menawarkan pedangnya ke tangan lawannya. Jelas, sang pahlawan menerimanya. Kemudian, ksatria itu berdiri diam seolah-olah dia hanya menunggu untuk dihabisi. Kebenarannya adalah jika dia manusia, serangan itu pasti sudah membunuhnya. Jadi, ksatria hitam itu mengakui kekalahannya dengan hormat dan menghadapi serangan berikutnya secara langsung. Serangan yang akhirnya menghancurkan inti dan mengakhiri pertarungan sulit ini. Malam itu di Serikat, berita sampai kepada orang-orang yang ada di sana dan kelompok itu mengumumkannya dengan senyum di wajah mereka. Semua orang sudah menduga itu darinya. Namun, resepsionis tidak ingin Ash menunjukkan harta karun apapun sampai para ksatria tiba. Gadis itu memanggil Tuan Bale dan menyiapkan ruangan terbesar. Ash, bagaimanapun, merasa aneh mengapa mereka begitu bersemangat. Setelah beberapa waktu, sang tuan tiba untuk memeriksa materialnya. Itu karena material yang memiliki nama sangatlah berharga. Bagaimanapun, gadis pirang itu meminta untuk melihat setidaknya 1. Jadi, sang protagonis memilih baju zirah dan pedangnya. Seorang penilai melihat lebih dekat dan mengatakan barang itu asli. Baju zirah itu berharga, tetapi pedangnya jauh lebih mahal, terutama karena itu adalah pedang sihir. Namun, bahkan sang penilai pun tidak mengetahuinya. Awalnya, tampaknya mereka tidak percaya bahwa ini adalah senjata sihir yang tidak membutuhkan batu sihir, dan ini baru kelima kalinya senjata seperti ini ditemukan di kerajaan. Jelas, sang protagonis akan dibayar mahal untuk itu. Namun, dia meminta pasangan kekasih itu untuk menulis laporan tentang apa yang terjadi. Hal itu perlu karena material tersebut akan dikirim ke lembaga penelitian. Dan mengenai lembaga apa itu, mereka mengatakan itu adalah organisasi di bawah keluarga kerajaan Rosabelle yang berupaya menciptakan senjata-senjata kuat. Ngomong-ngomong, sang tuan bertanya seperti apa ksatria tanpa kepala itu. Jadi, sang protagonis menjawab bahwa dia jelas adalah seorang ksatria. Hanya dari baju zirahnya, Anda bisa tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan perlengkapan lama kerajaan, tetapi seharusnya mustahil bagi seorang manusia untuk menjadi monster. Ash sangat bersemangat karena dia ingin tahu nama aslinya dan mengatakan musuh itu sangat kuat. Dia kemungkinan besar dulunya adalah ksatria yang sangat hebat bagi kerajaan. Bagaimanapun, resepsionis menyukai berita itu. Keduanya meninggalkan Serikat siap untuk bersantai sedikit, tetapi kerumunan orang sudah menunggu mereka untuk mengadakan pesta besar. Nantinya, kedua pasangan itu pergi ke pesta tersebut bersama teman-teman mereka, dan mereka dengan gembira bersulang. Mulai sekarang, Ash adalah seorang selebritas bagi semua orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, pria dengan gaya rambut pompadur bertanya apakah mereka sudah memiliki nama kelompok. Jadi, sang pahlawan mulai berpikir, teringat teman-temannya, dan mendapat ide bagus. Lagi pula, mereka sudah memutuskannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi yang lain tidak begitu memahaminya. Jadi, sang pahlawan mengatakan mereka adalah bagian dari regu Janichi. Beberapa waktu kemudian di kereta bawah tanah, seorang gadis akhirnya tiba, dan dia bahkan mengakui bahwa naik kereta tidak terlalu buruk. Ini adalah kali pertamanya berada di kota ruang bawah tanah, dan secara kebetulan, dia ingin menemukan para pahlawan itu segera setelah tiba. Idenya adalah menjadi pemburu dan menghasilkan banyak uang bersama mereka berdua. Dengan begitu, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Dia tiba di asosiasi dengan penuh semangat dan membuat beberapa pria bersemangat juga. Lagi pula, dia sangat cantik dan mereka adalah orang-orang oportunis. Bagaimanapun, gadis berambut merah itu memberitahu resepsionis bahwa dia sedang mencari seseorang. Dia menyebut nama Ash, tetapi tak disangka tidak ada orang yang terdaftar di sana dengan nama tersebut. Ternyata gadis berambut merah itu berakhir di kota ini karena Uraka, dan tampaknya dia berbohong tentang keberadaannya agar bisa berduaan dengan sang pahlawan. Gadis itu tidak akan membiarkan rencananya menjadi jutawan hancur begitu saja. Selain tempat ini, ada juga kota di utara dan satu di barat dengan asosiasi pemburu. Jadi dia harus terus mencari. Namun kemudian dia teringat dia hanya punya sedikit uang dan itu saja tidak akan cukup untuk naik kereta dengan bebas. Dalam situasi itu, ketika pria-pria tadi mendengar bahwa dia bangkrut, mereka mendekat dan menawarkan sesuatu sebagai ganti yang istimewa, tetapi gadis itu tidak takut dan langsung melayangkan pukulan telak ke wajah salah satu pria. Pria itu langsung jatuh ke lantai, tetapi gadis itu tetap mengejar yang lain, melayangkan tendangan kuat pada yang kedua, dan tepat setelah itu, tendangan yang lebih ganas pada pria bertubuh gemuk yang tetap tidak terlibat perkelahian. Dia pada dasarnya menghancurkan semua orang. Pemimpin kelompok itu marah, tetapi tidak bisa membalas dendam. Di sisi
sisi lain, gadis itu melancarkan serangan lagi dan kali ini dia menginjak wajahnya dengan penuh semangat, menyelesaikan pekerjaannya dengan perasaan sangat jengkel. Bahkan resepsionis terkesan. Karena dia mendengar gadis itu butuh uang, dia menyarankan untuk menjadi pemburu. Jadi, dia menerima ide untuk mengumpulkan modal guna mencari sang pahlawan. Sementara itu, 2 hari setelah pertempuran terakhir, Ash dihentikan oleh Bale. Ia mengatakan dia sedang mengawal barang-barang satria itu ke ibu kota. Selain itu, dia memanggil Ash dan mengatakan ada tulisan pada baju zirah itu. Ternyata, dia adalah anggota ksatria kerajaan yang tidak pernah kembali dari ruang bawah tanah bertahun-tahun lalu. Itu bisa berkaitan dengan munculnya monster ruang bawah tanah, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dicari tahu oleh lembaga penelitian. Akhirnya, hadiah itu datang, dan sementara itu, pasangan tersebut menuju ke asosiasi. Masalahnya adalah mereka tidak pernah menyangka bahwa saat sampai di sana, mereka akan menerima 5 juta sebagai kompensasi. Pada dasarnya, 2,5 juta untuk mereka masing-masing. Selain itu, mereka ditunjuk sebagai pemburu eksklusif kota tersebut. Itu adalah pencapaian besar karena datang dengan banyak hak istimewa dan resepsionis berharap mereka terus bekerja dengan baik. Di malam hari, saat minum-minum, sang pahlawan berpikir tentang bagaimana dia harus menggunakan uang itu. Sementara itu, rekannya keluar dari kamar mandi memanggil sang pahlawan, dan dia memeluknya dari belakang, bertanya apakah dia lupa tentang hadiahnya. Ash mengatakan dia tidak lupa, jadi dia memintanya untuk lebih dekat. Layaknya pria yang lugu, Ash mendekat padanya. Kemudian, Uraka melingkarkan lengannya di lehernya dan menjatuhkan pria yang beruntung itu ke tempat tidur. Ash memerah karena malu, tetapi Uraka hanya membuka lengannya dan menyandarkan kepalanya di lengan kanan Ash. Lagi pula, hadiah yang dia inginkan adalah bisa tidur seperti ini mulai sekarang. Jika dia tidak keberatan, tentu saja. Dia tahu itu mungkin sedikit mengecewakan, tetapi sang protagonis menghargai keinginannya, dan dia memeluknya, mengatakan bahwa dia sangat penting baginya. Jadi, mereka berdua berbagi momen yang sangat manis. 1 minggu setelah penaklukan ksatria tanpa kepala, mereka berdua memulai kehidupan bersama sebagai pemburu regu Janichi. Menghadapi pejuang Kerangkadi, lantai 15 sudah menjadi mudah. Jadi sekarang mereka harus pergi ke lantai 16, dan tentu saja masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah itu. Berbeda dengan lantai lainnya, dia terkesan karena tempat itu tampak seperti lapangan terbuka. Tempat itu sangat luas dan membuat orang berpikir bahwa ruang bawah tanah adalah misteri. Namun, seekor monster segera muncul, tidak memberi mereka waktu untuk berbicara. Seekor burung monster datang menyambar. Sang protagonis bersiap seketika dan berhasil menebasnya dengan mudah. Burung lain tampak terkejut. Ia melemparkan sekumpulan bulu ke arah sang pahlawan. Bulu-bulu itu jatuh di dekatnya, tetapi monster itu tidak meleset karena mereka meledak setelah menancap ke tanah. Tampaknya monster itu bisa menggunakan sihir. Dia berteriak seperti orang putus asa. Ash bergerak di depan gadis pirang itu, tetapi seorang gadis tertawa melihat situasi itu dan maju. Dengan menyerang, sambil berkata, ini kesempatan mereka. Jadi, dia menerobos kawanan burung itu sampai mencapai bosnya. Gadis itu mengayunkan pedangnya, dan hanya dengan itu, monster itu mati seketika. Tentu saja, tidak ada yang bisa mempercayainya. Tetapi selain dia, ada juga sekelompok pejuang. Di kelompok itu, ada seorang pemanah yang menghabisi burung-burung dengan sekali tembak. Ada seorang ahli pedang wanita yang sangat kuat dan seorang pejuang yang, mereka semua cukup mengesankan, tapi bukan berarti mereka tidak saling mengenal. Ash berterima kasih kepada Tanya atas bantuannya, tetapi wanita itu mencium pipi Ash tanpa meminta izin, tepat di depan gadis berambut pirang itu untuk memperkeruh suasana. Tanya berbisik bahwa dia akan melakukan apapun untuk Ash. Kemudian, orang ketiga yang menjadi pengganggu memisahkan pasangan tersebut dan memarahi sang protagonis. Baru setelah itu, dia bertanya siapa orang ini yang tiba-tiba mencoba merekrut Ara. Beberapa saat setelah kejadian itu, gadis berambut biru tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Tia Sandor. Dia adalah kecantikan dari kelompok bernama Pedang Dewa, seorang wanita bangsawan yang beralih menjadi pemburu. Dia baru saja kembali dari kediaman keluarganya karena rumor tentang sang pahlawan dan ksatria. Uraka merasa kesal karena gadis itu tidak terkesan. Namun, menurut sudut pandang protagonis, dia seharusnya juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Singkat cerita, Tanya mengatakan dia menjadi pemburu untuk membangun namanya sendiri. Mengenai bagaimana mereka bisa saling kenal, sang protagonis menjelaskan bahwa dia pernah menolak ajakan perekrutan sebelumnya. Namun gadis itu masih belum menyerah. Tawaran itu sebenarnya bagus karena jika mereka berburu bersama, itu akan jauh lebih aman. Dan Ash juga bisa melakukan apapun yang dia mau dengan tubuh wanita itu. Uraka langsung berdiri dari meja, dan Tanya masih belum mengerti apa yang salah dengan kesepakatan tersebut. Akhirnya, Ash berdiri dan pergi ke kamar mandi. Saat mereka benar-benar berduaan, Uraka mengancam rivalnya itu dengan kematian. Tanya menyadari bahwa pendamping Ash itu cemburu, namun di luar dugaan, dia mengatakan bahwa selain sang pahlawan, dia juga menginginkan wanita itu. Faktanya, semua anggota kelompoknya memiliki hak yang sama, meskipun mereka tidak mengakuinya. Namun, wanita bangsawan itu mengakui bahwa dia adalah tipe orang yang menghargai kenikmatan sama besarnya dengan kehormatan. Terlepas dari segalanya, gadis berambut pirang itu mengatakan dia tidak akan kalah dari gadis itu. Kemudian, si gadis berambut biru memanggil pelayan untuk membawakan bir dan memulai semacam kontes minum. Sang protagonis terjebak di tengah situasi di mana si pirang dan wanita bangsawan itu terus bersaing untuk melihat siapa yang bisa
bisa minum lebih banyak es sampai pada titik di mana dia harus turun tangan. Dia berkata, cukup untuk hari ini. Kemudian wanita bangsawan itu kembali mengajukan tawarannya, tetapi sang pahlawan menolak. Karena itu, dia hanya berpamitan. Sang protagonis mengakhiri hari dengan mengantar pulang pendampingnya, yang bahkan hampir tidak bisa berbicara dengan benar, kecuali kata-kata seperti, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Namun Ash sudah sangat memahami hal itu. Keesokan harinya, mereka meminta sang pahlawan untuk bercerita lebih banyak tentang monster tanpa kepala tersebut. Seorang pria yang lebih tua menyapa pahlawan dan pendampingnya, ingin mengetahui segalanya tentang kekuatannya, dan tentang berapa lama pertarungan berlangsung, serta tangan mana yang dominan, kecepatannya, bahkan baunya. Semuanya tampak sangat aneh karena pria itu bahkan belum menyebutkan namanya. Dalam hal itu, dia memperkenalkan diri sebagai Edgar Belluna, direktur lembaga penelitian. Dan sebagai tambahan, dia juga seorang bangsawan. Langsung ke intinya, dia melihat zirah tersebut dan menginginkan detail lebih lanjut tentang ceritanya. Ash memperhatikan bahwa pria itu memiliki energi yang luar biasa. Singkatnya, setelah mengatakan segalanya, dia menyalakan api dengan sihirnya hanya untuk menyalakan sebatang rokok. Namun sihir bukanlah sesuatu yang umum, jadi orang seperti itu pastilah seorang penyihir. Beberapa waktu berlalu setelah percakapan itu dan sang protagonis akhirnya menceritakan semua yang dia tahu tentang Doulahan. Sedemikian rupa sehingga lelaki tua itu merasa puas dengan apa yang dipikirkannya. Dia setuju dengan gagasan bahwa monster itu dulunya adalah manusia. Kemudian sang protagonis bertanya apakah hal itu benar-benar bisa terjadi. Faktanya, sebelum sampai di sana, lelaki tua itu telah mencapai lantai 14 ruang bawah tanah. Dia melihat ke area tempat monster itu ditemukan. Dan ketika dia menyalakan lentera, dia menemukan bukan hanya satu tetapi beberapa kerangka. Dan semuanya tampak seperti ksatria kerajaan yang menyatu ke dalam dinding. Rupanya, para ksatria itu adalah sekutu Doulahan. Kemudian Edgar bertanya apakah mereka tahu konsep esensi sihir. Dikatakan sebagai energi mentah yang digunakan penyihir dan berlimpah di ruang bawah tanah. Ketika pedang biasa terpapar esensi itu selama bertahun-tahun, pedang itu bisa menjadi pedang sihir. Dan dengan logika yang sama, tubuh manusia bisa menjadi monster. Namun, dalam pandangan lelaki tua itu adalah gagasan yang menarik karena itu mengungkap berbagai misteri. Gadis berambut pirang itu bertanya apakah lelaki tua itu pergi ke sana sendirian. Tentu saja dia pergi bersama muridnya Sergio dan para penjaga lainnya. Berbicara tentang dia, pemuda itu masuk dengan terburu-buru. Semua karena sang bangsawan punya kebiasaan pergi tanpa memberitahu siapapun. Murid itu juga ingin tahu tentang Satria tanpa kepala itu, tetapi jika menyangkut ruang bawah tanah, dia selalu melakukan apapun yang diinginkannya. Ash baru saja mendengar bagaimana pedang sihir dibuat, tetapi Bale tidak akan memberitahu itu bahkan kepada sang pahlawan. Singkatnya, Edgar mengatakan dia akan melanjutkan rencananya. Jadi, pertama, pria pirang itu meminta Uruka untuk datang ke asosiasi keesokan harinya, membuat pasangan itu cukup bingung. Keesokan harinya, sang protagonis ikut serta untuk menemani dia. Kemudian saat menunggu, tiba-tiba seorang pria dengan rambut halus datang. Dia adalah pemimpin Serikat Malam Emas bernama Kyle. Selain dia, kru Big Claw juga muncul bersama gadis yang nakal itu. Mereka semua dipanggil ke sana oleh orang yang sama, jadi sepertinya mereka akan mendapatkan misi besar untuk si pirang. Akan sulit untuk bekerja sama dengan rival. Akhirnya, mereka yang bertanggung jawab memanggil semua orang pun tiba. Kyle bertanya mengapa mereka mengumpulkan semua pemburu terbaik. Seperti yang sudah mereka ketahui, monster semakin sering muncul. Ada insiden dengan gorila dan ksatria, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, monster bernama hanya muncul di Kota 2. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan semua yang terbaik untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Untuk menjelaskannya lebih baik, Bale juga ingin mengirim pasukan ksatria. Mereka semua akan pergi ke lantai 20, yang merupakan bagian terdalam, tetapi setidaknya asosiasi akan menyiapkan bahan dan perbekalan yang diperlukan. Tanya bertanya apakah dia wajib berpartisipasi. Kemudian pria pirang itu menjelaskan bahwa karena ini untuk lembaga penelitian, itu adalah perintah kerajaan. Dengan begitu banyak orang berbakat, hampir sepertinya ini akan mudah. Namun, pria pirang itu bertanya seberapa jauh mereka telah melangkah. Dan sayangnya, hanya wanita perusak hubungan orang itu yang berhasil sampai ke lantai 18. Sementara sang protagonis mencapai lantai 16, pencapaian itu tetap penting, tetapi masalah terbesar ada di lantai 10. Bahkan ksatria dengan senjata sihir pun tersapu di sana. Itu karena ada juga monster bernama di sana, lebih kuat dari yang lain, dan nama makhluk itu adalah Raja Kadal. Keesokan harinya, si Pira memasukkan stroberi ke mulut sang protagonis, membuatnya bingung. Dia berperan sebagai pengasuh, dan sang pahlawan menerimanya, mengatakan bahwa itu lezat. Namun tiba-tiba, suasana hati menjadi rusak karena sekelompok ksatria datang. Persiapan sudah dimulai karena hanya tinggal 3 hari tersisa hingga operasi. Semua yang bisa dipikirkan gadis itu adalah apakah mereka akan baik-baik saja. Kalau dipikir-pikir, dia sudah menabung uang dalam jumlah yang lumayan sejak meninggalkan kekaisaran. Jadi, dia berpikir untuk membeli rumah dengan taman yang indah. Mereka akan bisa menikmatinya di sana. Tapi Ash mengatakan bahwa bahkan dia pasti ingin sendirian. Terkadang, dan memikirkan hal itu, gadis itu mengerti syaratnya. Bahkan sepertinya dia tidak menyukainya. Tapi sebenarnya, tidak mungkin dia tidak bahagia. Pada hari operasi besar, beberapa ksatria bertemu dan secara terbuka mengagumi
kelompok gadis nakal tersebut. Setelah itu, hal yang sama terjadi pada kelompok Kyle. Orang-orang berotot menerima lebih banyak pujian dan akhirnya kelompok sang protagonis yang mengalahkan ksatria itu. Barisannya sempurna untuk menang. Bagi para lulusan, sudah cukup memalukan harus bekerja sama dengan para pemburu. Jadi, mendengar itu, orang-orang berotot datang untuk menantang mereka. Jelas, sang protagonis berteriak agar mereka berhenti, tetapi teman-temannya mulai menyombongkan diri bahkan tentang prestasi sang pahlawan. Ash harus turun tangan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah kawan, tetapi para ksatria itu mengejeknya tepat di depan wajahnya. Perseteruan antara kelompok tersebut menjadi semakin panas dan tidak butuh waktu lama bagi salah satu yang sombong untuk menghulus pedangnya dan menyerang pahlawan kita untuk mencari masalah. Untungnya, sang protagonis tidak mendapatkan nama itu tanpa alasan. Jadi, meskipun dia tidak ingin melakukannya, dia menghantamkan lutut ke mulut si bodoh itu, membuatnya terpelanting ke belakang dengan kehilangan beberapa gigi. Ksatria itu bahkan memuji keterampilan sang protagonis, tetapi dia tidak bisa mendaratkan serangan lain. Di sisi lain, pahlawan kita mendaratkan tendangan lain tepat di tengah wajahnya. Dan kali ini, pria itu diseret di tanah seperti sampah. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, para ksatria menggunakan batu sihir pada pedang yang meningkatkan kekuatan penghancur mereka. Ash bahkan bertanya apakah mereka benar-benar ingin membawa masalah ini sejauh itu, tetapi kemudian seseorang datang, memerintahkan semua orang untuk diam. Tidak lain adalah Marisolano, pemimpin mereka, datang sambil memarahi mereka dan juga memberikan pukulan di kepala mereka masing-masing. Sang protagonis bertanya siapa orang ini. Kemudian pria pirang itu mengumumkan bahwa dia adalah komandan ksatria kerajaan dari ibu kota. Dia menggunakan pedang angin ajaib dan merupakan ksatria terkuat di kerajaan, sesuatu yang meninggalkan kesan yang baik. Alano meminta maaf atas perilaku bawahannya. Dia menjelaskan bahwa dia akan membutuhkan kekuatan semua orang untuk misi ini. Kemudian suasana kembali normal. Dia juga memuji kemampuan sang pahlawan dan menuju ke garis depan. Tentu saja, dia memancarkan tekanan dari seorang ksatria sejati. Dan akhirnya, perjalanan untuk misi pun dimulai. Di lantai 14 lah segalanya dimulai. Para ksatria berada di depan sementara para pemburu tetap di belakang dan sang protagonis berada di paling belakang. Seharusnya tidak ada kesulitan untuk mencapai lantai 16. Namun, tiba-tiba seseorang memanggil gadis pirang di depan. Itu adalah Edgar, yang panik dalam keputusasaan, yang bahkan mengejutkan kelompok pahlawan. Mereka bertiga segera berlari bersama. Dia sudah menyebutkan tentang dinding ksatria sebelumnya, tapi sekarang tempat itu hanya berupa dinding. Tidak ada kesalahan. Ini adalah tempatnya, jadi hanya ada satu penjelasan logis. Ruang bawah tanah terus bergeser dan berubah. Dinding-dinding muncul dan menghilang dengan sendirinya. Dan seperti yang dia duga, ruang bawah tanah benar-benar mempesona. Akhirnya, penjelajahan berlanjut ke lantai 16. Sebuah ledakan terjadi di sana. Musuh datang dari langit dan para pemburu bersiap untuk melindungi rekan-rekan yang bukan prajurit. Monster terbang itu melemparkan beberapa bulu keras seperti pisau dan mereka hampir mengenai kawan-kawan yang berotot, tetapi ini akhirnya menjadi kesempatan bagi kelompok protagonis untuk bertindak. Aruka menembakkan panah yang mengenai sayap kanan monster itu. Kemudian monster itu jatuh dan sang protagonis sudah bergerak untuk menghabisinya. Lalu dengan pedang terangkat, pemuda itu melakukan satu serangan untuk mengakhiri pertarungan. Rencana itu berhasil, namun meskipun begitu, mereka tidak akan berhenti di situ. Wanita pirang itu berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka dan terutama kepada pria pirang itu. Setelah semua itu, sang komandan juga tiba. Kemudian kelompok pahlawan memperkenalkan diri karena pekerjaan mereka yang luar biasa. Sang satria mengatakan dia akan mengingat mereka dan kemudian pergi. Mereka sangat gugup, tetapi Oano adalah pria yang menilai orang lain dengan sungguh-sungguh. Bahkan Bell sendiri tahu mereka berdua baik. Kemudian tiba saatnya untuk pergi ke lantai 17. Ini akan menjadi pertama kalinya kelompok itu berada di sana, tetapi si nakal memperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati karena ada monster di sana yang melampaui kemampuan mereka. Di lantai 17, Uruka memperhatikan air danau yang berbuih. Ash, di sisi lain, tidak terlalu memperhatikan. Kemudian, tiba-tiba, monster buaya raksasa muncul. Sang protagonis bereaksi dengan tebasan keras miliknya sendiri. Namun, bila pedangnya tidak menembus cangkangnya, itu karena monster ini sebenarnya adalah manusia kadal. Sisik mereka lebih keras dari besi. Dan yang lebih buruk lagi, beberapa spesies yang sama muncul. Sepertinya dia memanggil bala bantuan. Kemudian para pemanah bersiap. Pria pirang itu memerintahkan mereka untuk menembak, tetapi panah yang melayang hanya memantul di kepala mereka seperti batu. Memulai pertempuran sekarang tidak terelakkan. Dan yang lebih buruk, di sisi pria sombong dari tadi, monster muncul tepat di depannya, dan dia tidak cukup cepat untuk menghindari gigitan. Setelah itu, monster itu mencengkeram kaki ksatria tersebut berniat menyeretnya ke sungai. Ash segera menyerbu. Gadis berambut biru itu memperingatkan bahwa leher adalah titik lemahnya. Kemudian sang pahlawan mengerahkan segalanya dan menyerang bagian dalam tenggorokannya, mengirim monster itu langsung ke kuburannya. Ash menggendong ksatria itu dan menyerahkannya kepada bantuan medis. Karena itu, pemuda itu meminta maaf atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi setidaknya untuk saat ini, dia tidak terlalu memperhatikan karena dia harus bergabung dengan yang lain untuk melawan sisa pertempuran ini. Setiap pemburu menangani satu monster. Salah satu dari mereka muncul di belakang sang protagonis. Sedemikian rupa sehingga dia harus menahan musuh dengan satu tangan. Selain sisik mereka yang keras, mereka memiliki serangan yang kuat. Namun, pada saat itu, Edgar menyuruh semua orang mundur dan mengumpulkan kekuatan di ujung jarinya untuk merapalkan mantra petir. Kemudian, dia melepaskan sihir itu ke seluruh gerombolan buaya itu, membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Di mata kelompok itu, penyihir
sihir benar-benar menakutkan. Masalahnya adalah dia menggunakan mantra yang dia simpan untuk nanti. Singkatnya, dari sana, itu sudah lantai 18. Sebelum itu, disepakati bahwa beberapa akan beristirahat dan hanya satu unit elit yang akan maju dan kelompok protagonis ada di unit itu bersama dengan kelompok Dewi Pedang. Alano sendiri merekomendasikan mereka setelah melihat pertempuran terakhir dan sisanya yang tidak ikut merasa cukup percaya diri. Kemudian Regu Janichi memahami perannya turun ke lantai 18. Tempat itu juga merupakan lapangan terbuka. Gadis berambut biru memperingatkan bahwa ada manusia kadal di sana juga. Namun, dia menunjukkan sesuatu. Tidak seperti yang lain, mereka memiliki gubuk dan jaringan organisasi yang beradab. Monster-monster itu hidup dalam kelompok seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Mereka menyadari kedatangan para penyusup dan terlihat lebih seperti tentara daripada yang sebelumnya. Sayangnya, mereka tidak akan bisa maju tanpa melumpuhkan mereka. Jadi, untuk melindungi para pemburu, pemimpin Ksatria memerintahkan pasukan tombak sihirnya untuk meluncurkan serangan terkoordinasi. Mereka mulai menusuk monster dengan cepat. Sebagai tanggapan, satu kadal mengembangkan lehernya dan melemparkan bola api ke arah seorang prajurit. Dia bahkan berhasil mempertahankan diri dengan berisai, tetapi itu tidak masuk akal jika itu adalah sihir. Perisai itu bahkan mulai meleleh karena panas, meskipun dibuat dengan teknologi mutakhir kerajaan. Dalam hal itu, pemimpin Ksatria mengatakan dia juga akan bertarung. Beberapa kadal melemparkan diri padanya. Namun, pria itu menggunakan pedang sihirnya dan melepaskan tebasan angin ke arah mereka semua. Musuh menjadi putus asa, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan Olano, yang terus mengirim banyak orang lainnya ke surga. Inilah kemampuan sebenarnya dari yang terkuat dan apa yang memberi makna pada gelar 10 pedang kerajaan. Ash bahkan merasa terintimidasi olehnya, tetapi Bale bersemangat dan memimpin lebih banyak prajurit untuk membantu. Dia menutupi barisan belakang rekannya, tetapi tanpa diduga Ash juga datang untuk menyelamatkan si pirang dari serangan. Mereka telah sepakat bahwa pahlawan memilih untuk tidak ikut campur, tetapi dia tidak menginginkannya. Uruka adalah orang lain yang bertindak, begitu pula dengan kelompok orang mesum itu. Dalam kondisi tersebut, Bale berhenti mendesak dan mulai membentuk formasi bersama wanita berambut pirang itu. Akhirnya, semua monster berhasil dimusnahkan, memberikan kemenangan yang indah bagi umat manusia. Namun, sang protagonis menyadari sesuatu di tengah semua itu, dan seketika, berjongkok untuk melihatnya. Segera setelah menyentuhnya, menjadi jelas bahwa darah monster itu lebih mirip dengan darah manusia. Edgar juga menyadari bahwa warnanya tidak ungu. Biasanya, darah mereka berwarna ungu karena racun, dan para pemburu sering terkena racun karenanya. Selain itu, semua bagian tubuh mereka menghilang karena pembusukan, tetapi tubuh manusia kadal dari lantai 18 yang dibawa tanya dulu tidak pernah menghilang. Selain itu, tampaknya tidak ada racun di dalam darah tersebut, tetapi untuk saat ini, alasan dari semua ini masih menjadi misteri. Kelompok itu pergi ke perkemahan monster. Di sana, tempat tidur terbuat dari rumput dan terdapat peralatan untuk membuat senjata. Semuanya menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan. Namun, alih-alih merasa takut, para peneliti justru menjadi bersemangat. Yang cukup aneh, si pirang berbicara kepada sang pahlawan lagi. Pertama, menyerahkan pedang dengan batu sihir yang sama dengan yang dia gunakan terakhir kali. Namun, si pirang mengatakan untuk hanya menggunakannya di lantai 19 dan bahkan pemimpin Ksatria mengandalkan mereka, jadi pasukan akan melakukan yang terbaik. Di lantai 19 juga dimungkinkan untuk menemukan perkemahan manusia kadal, tetapi lebih terorganisir. Jumlah mereka jelas melebihi 200. Dan, di tengah semua itu, tampaknya ada semacam pemimpin, tetapi tidak perlu berspekulasi terlalu jauh karena dia keluar dari gubuk sendirian dan mengungkapkan dirinya dengan raungan yang sangat keras. Ini adalah Raja Kadal yang terlihat seperti naga dan jelas dia juga tampak sangat kuat. Ash bahkan tersenyum lalu menampar wajahnya sendiri untuk kembali ke realitas. Bagaimanapun, monster itu menunjukkan bahwa dia akan mulai menyerang. Dia menyerbu tentara di garis depan dan melompat sangat tinggi dengan tombaknya. Kemudian sang kadal turun menghancurkan segalanya. Ksatria lainnya melakukan yang terbaik mencoba menyerang mutan itu secara langsung, tetapi masalahnya adalah serangan mereka dipukul mundur dan yang lebih buruk lagi, mereka terkoyak saat musuh membalas. Kadal-kadal lain juga mendapatkan keunggulan atas manusia. Keadaan sampai pada titik di mana mereka mulai ditekan dengan keras. Itulah sebabnya Oleno melangkah maju untuk mencoba melakukan sesuatu. Dia bahkan mencapai posisi bos dan menahan serangan yang ditujukan ke kepalanya. Sihir angin sangat membantu dalam pertahanan dan juga membantu menyeret monster itu di sepanjang tanah. Tentu saja, kadal itu marah, tetapi sekarang dia akan berurusan dengan lawan yang setara dengannya. Kelompok protagonis menangani segerombolan kadal. Dia ingin pergi membantu yang lain, tetapi masih ada beberapa yang harus dikalahkan, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Setidaknya sang protagonis mencoba melakukannya dengan cepat. Ketika para kadal hendak menembakkan ledakan lain, dia menghindari upaya mereka dan mendekat sampai dia berhasil menebas makhluk-makhluk sombong itu menjadi dua bagian. Sementara itu, yang terakhir mengembangkan lehernya dan mengeluarkan bola api padat. Jadi, sang protagonis mengambil tubuh monster dan menggunakannya sebagai perisai agar dia tidak terbakar seluruhnya. Setelah itu, dia dengan brutal menendang tubuh yang sama ke arah yang lain. Dia mengumpulkan semua kekuatan yang dia miliki dan menyerbu dengan geram, menerjang kadal yang sedang teralihkan perhatiannya. Masalahnya adalah, meskipun begitu, masih ada lebih dari selusin yang tersisa, jadi sulit untuk memikirkan strategi untuk keluar dari sana dalam keadaan utuh. Dalam pertempuran utama, keadaan tidak lagi terlihat baik.
Kadal itu turun dengan pukulan kuat ke arah ksatria, tetapi dia jelas tidak ingin kalah. Hal kedua yang dilakukan Kadal itu adalah meretakan tanah, dan entah bagaimana ksatria itu menjadi kelelahan. Di saat-saat seperti ini, ada sedikit hal yang bisa dilakukan. Sang protagonis melihat situasi dari jauh dan berteriak bahwa dia akan membantu. Dia melihat tombak di tanah, lalu menyuruh wanita pirang itu menembakkan semua panah peledak ke monster itu. Dia mematuhi perintah itu segera dan mulai dengan 3 panah di punggung makhluk bodoh itu. Semuanya meledak sesuai rencana. Kemudian sang protagonis mengambil tombak itu dan juga melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Dia menancapkan senjata itu tepat di punggungnya. Jadi, monster itu lebih memperhatikannya. Ini juga tampaknya tidak berhasil. Namun, jika monster itu memiliki kecerdasan, sang pahlawan membuat gerakan mengejek, percaya bahwa dia akan mampu memancingnya. Saat monster itu melihat gerakan tersebut, ia berlari dengan marah untuk membela kehormatannya. Karena mereka tidak bisa mendekat, mereka akan membuatnya mendekat. Pemikiran cepat Ash menyelamatkan Alano. Jadi, inilah kesempatan Edgar untuk melakukan sesuatu. Saat monster itu menyerang sang protagonis, dia menghindar dan menyerang sebisanya. Namun, bahkan pedang sihir tidak memberikan kerusakan sama sekali, dan Kadal itu sudah mencapai jarak yang sangat berbahaya. Ash untungnya berhasil menghindar. Meski begitu, Kadal itu berputar 360 derajat dan menghantamkan kapak ke arah sang protagonis. Dia terseret jauh, tetapi dia tidak perlu bertarung lagi karena Wano menyuruh anak itu untuk menjauh. Dan dengan mantra dari Lord Edgar yang sudah siap, seluruh masalah ini akhirnya bisa berakhir. Monster itu menerima ledakan penuh secara langsung. Mustahil untuk memahami apa yang terjadi, tetapi pada akhirnya, ia masih bisa berdiri. Meskipun terbakar, Edgar tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi sang pahlawan tidak goyah dan datang dari belakang, menancapkan pedang ke punggung monster itu. Dia terlempar jauh setelah gerakan berani itu dan sayangnya kehilangan pedangnya. Dalam kasus itu, ksatria itu melemparkan miliknya, sehingga Ash berhasil menangkapnya di udara. Ini adalah pedang sihir angin yang seharusnya bisa membelah Kadal itu menjadi 2. Kemudian, akhirnya, sang protagonis mengerahkan semua yang dia miliki ke dalamnya dan melepaskan serangan yang menghancurkan. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak terkesan, bahkan para ksatria. Jadi, dengan kemenangan itu, semua orang merayakan kaki sang pahlawan. Dengan raja yang tewas, tidak banyak yang tersisa untuk dilakukan. Para ksatria pergi untuk menghabisi bawahannya. Dan tentu saja, mereka juga berhasil menang dalam beberapa menit. Ketika semuanya berakhir, si pirang melompat ke arah pahlawan. Bahkan orang tua pun berpikir mereka kalah dari generasi muda. Awalnya, dia adalah anggota kerajaan, tetapi dia diusir karena beberapa masalah. Meskipun siapapun yang melakukan itu adalah orang bodoh, itu baik bagi negara mereka. Jadi, Olano berpikir untuk menerimanya dan membawanya ke dalam ksatria. Namun tentu saja, dia tidak ingin memaksanya. Terutama karena dia tahu bahwa seseorang yang berbakat akan selalu berhasil menonjol dengan sendirinya. Pada akhirnya, seorang ilmuwan datang berteriak tentang penemuan dan membawa Edgar untuk melihat apa itu, di mana mereka menemukan sarang dengan telur bayi. Rupanya, para kadal berkembang biak melalui telur. Teori yang paling diterima sampai saat ini adalah bahwa monster dihasilkan begitu saja di dalam Dungeon, jadi penemuan proses kehamilan seperti ini sangat nyata. Kembali ke pertempuran, Olano melanjutkan persiapan untuk lantai berikutnya. Ash kembali dengan pedang satria, berterima kasih banyak atas bantuannya. Keduanya saling memuji atas pertempuran terakhir. Olano menjelaskan bahwa dia memiliki kondisi jantung yang membuatnya lumpuh terkadang, dan baginya, gagal di saat-saat kritis karena itu adalah lelucon. Bagaimanapun, Olano memberikan ramuan untuk meredakan rasa sakit sang pahlawan. Mereka berbicara tentang bagaimana Ash waspada terhadap kaum bangsawan. Namun ksatria itu menjelaskan bahwa perbuatannya akan sampai ke telinga mereka dan bahwa mereka akan mengirim proposal seperti pernikahan. Jadi, dia hanya ingin memastikan apakah sang protagonis juga berkeinginan untuk menjadi bangsawan atau hidup sebagai pemburu sampai dia mati. Dari kata-kata ksatria itu, Ash mengerti perasaan. Di baliknya, tetapi dia mengatakan hanya ada satu wanita di dunia yang ingin bersamanya. Jadi dia tidak akan pernah bisa terlibat dalam permainan perjodohan atau perbudakan ini. Olano mencoba menjelaskan bahwa kerajaan mempraktikkan poligami, tetapi Ash tetap memilih untuk menghindarinya. Itulah sebabnya Olano bertanya tentang menjadi bangsawan dengan caranya sendiri, tetapi Ash berpikir takdirnya adalah mencari nafkah dengan pedang. Pada akhirnya, Olano menghormati perasaan Ash. Bahkan lebih baik bagi seorang ksatria yang baik untuk fokus pada pertarungan daripada politik. Namun dia tetap menyerahkan belati yang mewakili keluarga markisnya. Membawanya adalah bukti perlindungannya. Dan Alano menegaskan bahwa itu hanya tanda terima kasih atas bantuan Ash. Jadi keduanya bersalaman dalam kesepakatan. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu menuju ke lantai 20. Di sana, tempat itu tampak hanya ruangan gelap. Mereka sangat bingung dengan hal itu, tetapi segera Ash menemukan mural dengan sesuatu yang tertulis di atasnya. Seorang ilmuwan meminta izin dan mengatakan bahwa ini adalah tulisan kuno. Dengan kuno, dia bermaksud dongeng dari zaman para dewa dan pelayan. Cerita-cerita ini memiliki sedikit kredibilitas, tetapi peradaban kuno jelas ada. Gadis itu mencoba, tetapi dia tidak bisa membaca banyak. Gadis itu menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini ada di seluruh benua, tetapi mereka masih belum memahaminya. Dia sendiri menjadi sarjana karena ketertarikannya pada peradaban kuno. Masalahnya adalah saat dia sedang mengobrol, lantai di bawahnya rusak. Kejatuhan bebas dimulai, dan itulah sebabnya sang protagonis datang untuk mencoba
mencoba membantu, menggunakan tubuhnya untuk menghentikan kejatuhannya. Dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, dan dari atas si Piram bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja. Tampaknya tempat ini berada di antara lantai. Orang tua itu juga khawatir tentang mereka berdua, tetapi gadis itu menjelaskan bahwa pasti ada artefak di sana. Segera, orang tua itu turun untuk melihat lebih dekat. Mereka menemukan sesuatu yang tanpa teknologi. Itu bisa berupa artefak sihir kuno yang diaktifkan dengan menarik tuas. Jadi, tuas ditarik, kilatan yang sangat kuat muncul, dan kemudian sebuah ruangan yang tidak seperti apapun di Dumyeon ditemukan. Itu benar-benar perangkat aktivasi. Rupanya, ada trik untuk masuk ke sana, tetapi hal yang paling aneh adalah layar karena Anda bisa memasukkan lengan Anda melewatinya seperti hologram. Jenis teknologi ini tidak ada di dunia ini, apalagi peri untuk memproyeksikan gambar. Orang tua itu berpikir ini adalah alat sihir yang mentransmisikan energi. Ketika diaktifkan tadi, energi menyebar melalui lantai, menyalakan lampu dan segala hal lainnya. Jadi, sejak investigasi terakhir, semuanya menjadi lebih jelas. Dumyeon bukanlah hal yang terjadi secara alami, melainkan sesuatu yang diciptakan secara artifisial yang berasal dari nenek moyang mereka. Dahulu kala, dewa dan sekutunya menciptakan dunia dan hidup dalam kedamaian. Namun, suatu hari, sebuah bencana muncul. Bawahan dewa menggunakan pedang sihir, tetapi mereka kalah dalam pertarungan. Jadi, satu-satunya kesempatan mereka adalah menukar nyawa mereka sendiri untuk mengusir bencana itu. Pada hari itu, mereka menghilang menjadi partikel cahaya, dan di atas potongan tanah tempat partikel-partikel itu jatuh, manusia lahir. Ini adalah teori yang diterima. Banyak yang melihatnya lebih sebagai dongeng, dan Edgar sendiri tidak percaya pada Tuhan. Lagi pula, pencipta segalanya tidak mungkin gagal menciptakannya dan kemudian kalah oleh bencana. Teori itu diciptakan oleh Shinjo dan tidak pernah dimaksudkan untuk dianggap serius. Tapi ini pertama kalinya Ash mendengar nama itu. Shinjo adalah agama yang paling banyak diterima di timur laut benua berdasarkan Satria Suci Eren. Doktrinnya praktis sama, tetapi beberapa hal yang diceritakan sebagai pedang sihir benar-benar ada. Edgar setuju bahwa beberapa poin nyata, dan karena itu, dia percaya para tetua itu ada, hanya saja tidak sekuat Tuhan. Dengan kata lain, mereka seharusnya manusia juga, kelompok pahlawan. Tidak pernah mempertimbangkan hal itu. Namun, bahkan Edgar tidak yakin tentang apapun. Meski begitu, seorang siswa yang putus asa muncul karena informasi ini bersifat rahasia. Masalahnya adalah Sergio tidak tahu sang protagonis bisa mendengar. Kembali ke subjek sifat asli dari Dumyeon, dikatakan bahwa tempat ini mungkin merupakan konstruksi dari orang-orang kuno dan tempat ini mungkin berfungsi sebagai fasilitator seperti lahan pertanian untuk makanan. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka dan ketika mereka melewatinya, mereka tampak berada di tempat yang berteknologi. Akhirnya, saatnya untuk membuktikan poin tersebut. Mereka menekan tombol dan sesuatu seperti lift mulai bergerak. Siapapun yang belum pernah melihat ini dalam hidup mereka akan sangat ketakutan. Namun, mereka terus dipindahkan ke tempat lain dan akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pada akhirnya, kelompok itu tiba bersama-sama di tempat yang sama. Tapi sang protagonis tidak percaya karena mereka turun 3 lantai. Hipotesis sang penyihir benar. Itu adalah lift sihir yang digunakan para tetua untuk bepergian dengan cepat antar lantai. Dengan kata lain, Dumyeon adalah fasilitator yang diciptakan untuk tujuan tertentu. Tetapi bahkan dengan ide segar dalam pikiran ini, orang tua itu tidak bisa menjelaskannya 100%. Alano bertanya apakah Edgar sudah tahu tentang ini, tetapi dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Itulah sebabnya ksatria itu kesal karena mereka dalam bahaya, dan mereka berdebat seperti kakak dan adik. Dalam perjalanan kembali, ksatria lainnya datang berlari seperti orang gila. Semua orang sangat khawatir tentang mereka. Tapi bagi sang pahlawan, fokusnya sekarang adalah menggunakan lift itu demi keuntungannya. Mungkin misteri Dumyeon akan segera terpecahkan. Bale, bagaimanapun, tanpa khawatir, terutama karena pintu masuk tangga baru saja muncul. Baik tangga maupun dinding muncul entah dari mana. Secara teori, mereka bisa menggunakan lift tetapi dari 3 tombol yang terendah tidak berfungsi. Mungkin artefak energi tidak bisa mengirim daya sejauh itu. Tapi jika ada satu lagi di bawah sana untuk mengaktifkannya, itu mungkin berhasil. Pada akhirnya, segalanya belum berakhir dan monster yang lebih kuat menanti kelompok itu di lantai berikutnya. Keesokan harinya, di lantai 19, para kadal tidak ada lagi di sana. Meskipun mereka seharusnya muncul kembali, tidak ada satupun yang terlihat. Ini menyebabkan kebingungan karena malam sebelumnya, mereka telah menerima permintaan dari Edgar. Dia adalah orang yang meminta mereka untuk memeriksa situasi para kadal di sana. Pada akhirnya, dia benar karena monster-monster itu seharusnya muncul kembali dalam 1 hari. Namun untuk beberapa alasan, mereka berhenti mengikuti aturan tersebut. Saatnya untuk mencapai lantai 18. Masalahnya adalah ketika mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan satu tanda kehidupan pun. Di lantai 17, setidaknya ada sesuatu. Tampaknya monster di sana telah muncul kembali. Sang protagonis membunuh satu dengan tebasan pedang yang presisi. Rekan-rekannya lengah, sehingga monster mulai berkumpul. Tetapi karena mereka sudah mengonfirmasi teorinya, mereka memutuskan untuk pergi. Di lantai 20, sang protagonis memberikan semua informasi kepada Edgar, dan dia menganalisisnya dengan tenang. Pada akhirnya, dia berterima kasih atas pekerjaan yang baik yang tampak lebih mudah dari yang diharapkan. Ksatria itu mengatakan mereka mengakhiri investigasi di sini, lalu menyuruh semua orang untuk keluar. Selain itu, dia juga berterima kasih kepada para pemburu atas bantuan mereka dalam misi ini. Pada akhirnya, kelompok itu berhasil kembali hidup-hidup. Mereka melakukan dengan sangat baik kali ini. Sayangnya, Olano harus segera kembali ke ibu kota, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal
dengan sedikit kesedihan. Namun, sang pahlawan juga ingin pulang. Kembali ke lantai 20, ilmuwan Albedine hampir selesai menyalin naskah kuno. Jadi, ketika dia selesai, dia akan pergi juga. Masalahnya adalah sebuah pesan ditinggalkan, menandai semacam kesalahan tentang anomali di bagian 23. Sementara itu, di lantai 40 dungan pertama, wanita berambut merah itu mengadakan pesta. Dia menancapkan pedangnya ke monster dan meledakannya. Seketika, setelah semuanya usai, Mira dari pasukan Janis bertanya-tanya berapa banyak bayaran yang akan ia terima. Di ruang bawah tanah kota pertama, ia bertemu dengan resepsionis serikat. Si rambut merah itu berkata semuanya berjalan lancar dan menunjukkan semua barang yang berhasil ia kumpulkan. Sesaat kemudian, beberapa penjilat datang, memintanya untuk minum bersama dan hal-hal semacam itu. Tepat saat itu, ia berpikir harus pergi ke kota lain untuk mencari sang pahlawan. Namun, kehidupan di kota pertama tidak buruk sama sekali. Selain harus berurusan dengan orang-orang aneh tersebut. Beralih fokus ke sebuah koran, seorang pemuda bertanya apakah ini yang ia cari. Kemudian, si rambut merah melihatnya dengan putus asa karena itu adalah laporan tentang pencapaian baru sang pahlawan bersama si gadis berambut pirang. Koran itu menyebutkan kota tempat mereka berada dan sedikit tentang investigasinya. Tapi yang paling membuatnya kesal adalah hadiah yang gagal ia dapatkan. Seluruh gagasan bahwa bertahan di kota pertama itu berharga lenyap seketika. Namun setidaknya itu memotivasinya untuk terus maju. Resepsionis berusaha menahan gadis itu di sana. Ia dengan tulus meminta bantuan untuk pekerjaan lainnya. Dan ternyata, si rambut merah tidak bisa menolak. Resepsionis itu mengatakan, ada pekerjaan di sana yang bayarannya juga bagus. Jadi, Mira hanya meyakinkannya bahwa ia akan melakukan pekerjaan yang membutuhkan bantuan lalu pergi. Monster di atas lantai 50 memang sulit. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi di sana. Si rambut merah segera pergi untuk melihatnya hingga ia menemukan seseorang yang hampir dimangsa oleh monster. Orang itu adalah seorang gadis kecil berambut ungu, dan tentu saja, ia sedang dalam masalah. Namun tak disangka, ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan mantra petir yang kuat ke arah musuh. Ternyata ia tidak selemah yang dikira. Namun meski mengenai sasaran, monster-monster itu masih hidup dan bugar. Sekarang, benar-benar tidak ada pilihan lain. Jadi si rambut merah turun tangan dan melemparkan tombak ke depan dengan seluruh kekuatannya hingga mengenai lawan. Ia berlari ke depan, mengambil senjata dari tubuh monster itu, dan juga menebas yang lainnya di dekat situ yang lengah. Lalu ia menyuruh gadis kecil itu untuk tetap bersembunyi di belakangnya. Monster-monster itu bersiap melakukan serangan balik, tapi si rambut merah tidak berniat berhenti. Jadi ia terus maju dan mengerahkan seluruh kemampuannya, membuat sang penyihir terkesan. Akhirnya, tibalah saatnya untuk menghabisi yang terakhir. Si rambut merah menyerang dan mengusap keringat, dengan kemenangan di tangannya. Pada akhirnya, Mira menghampiri anak itu, tetapi si gadis terlalu emosional untuk menjawab pertanyaan. Di ruang bawah tanah kedua kota tersebut, mereka bilang gadis itu sampai di sana sendirian. Sebenarnya, ia baru saja menjadi pemburu dan sedang memberontak terhadap keluarganya, yang pada dasarnya berasal dari ibu kota kerajaan. Kakaknya adalah bagian dari lembaga penelitian. Jadi, keluarga memusatkan perhatian padanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik bangsawan seperti pernikahan paksa. Meskipun sama sekali tidak terlihat seperti itu karena masalah pernikahan, gadis itu sebenarnya sudah berusia 16 tahun. Karena sihirnya, saat ia berusia 12 tahun, penuaannya terhenti. Namun itu tidak selalu menjadi hal yang baik. Bagaimanapun, hidupnya seharusnya menjadi miliknya sendiri. Pada dasarnya, ia kabur dari rumah dan pikir kakaknya itu luar biasa, yang muncul begitu saja entah dari mana. Namun cara liar si rambut merah saat menebas monster-monster itu tetap membekas di ingatannya. Karena itu, alih-alih kembali, gadis itu menyarankan untuk membentuk kelompok. Ia sangat ingin belajar lebih banyak tentang menjadi pemburu, dan ekspresinya begitu imut hingga sulit untuk menolak. Dalam hal itu, si rambut merah mengatakan ia hanya akan mengajari dasar-dasarnya saja, tapi ia akan sangat tegas, namun si gadis hanya mendengar bagian pertamanya. Bagaimanapun, mereka mulai memperkenalkan diri, dan gadis kecil itu mengatakan namanya adalah Ren Albadine. Dalam hal itu, sementara ia pergi untuk menangani masalah lain, si rambut merah berharap rekan-rekannya sedang menunggu. Di ruang bawah tanah kedua lantai 17, sang protagonis menunggu pergerakan dari monster di dalam danau. Begitu buaya itu menampakkan wajahnya di atas air, ia segera menerjang ke depan, lapar ingin melahap sang pahlawan. Sang protagonis meminta bantuan rekannya, jadi ia menembakkan anak panah tepat di tengah wajah monster itu. Lebih banyak monster berdatangan untuk membuat masalah. Salah satunya menyerang sang protagonis, tetapi Ash jauh lebih unggul. Saat mereka bertarung, si pirang memperingatkannya tentang monster yang datang dari sisi kanan, dan sang pahlawan melakukan bagiannya dengan mengalahkan mereka semua. Mereka berdua sangat kompak dan kemudian mengumpulkan material sebagai pemenang. Sebulan setelah penyelidikan, mereka kembali ke kehidupan normal, tetapi sekarang jumlah pemburu jauh lebih banyak dari sebelumnya karena dampak dari misi tersebut. Mereka bahkan melakukan beberapa wawancara dan menerima banyak tawaran rekrutmen, tetapi mereka menolak menggunakan otoritas belati itu. Di lantai 20, para pahlawan disambut hangat oleh ilmuwan yang masih bekerja. Kadal dari lantai 8 dan 9 masih belum kembali. Berkat itu, lantai 17 sangat diperebutkan, tetapi juga sulit bagi ilmuwan yang harus meninggalkan ibu kota untuk tetap berada di sana. Setidaknya, ia memiliki ksatria untuk
untuk melindunginya dan tahu penyelidikan akan segera berakhir. Dalam hal itu, kelompok tersebut berpamitan dan menggunakan lift untuk pergi ke lantai berikutnya. Izin untuk menggunakannya adalah sesuatu yang eksklusif bagi mereka yang ikut serta dalam ekspedisi. Jadi, dalam hitungan detik, mereka berhasil kembali ke kota. Kemanapun mereka pergi, orang-orang menawarkan produk dan memuji pasangan itu. Mereka seperti selebriti sekarang. Di Serikat, sang protagonis mengatakan ia berhasil mendapatkan beberapa material kadal. Namun tiba-tiba, sekelompok preman muncul dan berbicara omong kosong. Mereka menyeratkan bahwa para pahlawan itu adalah penjilat para bangsawan yang membuat si pirang marah besar. Mereka adalah pemburu dari kota lain yang datang dan memperhatikan perlakuan berbeda yang diterima pahlawan. Dalam hal itu, Tanya muncul untuk membantu. Ia datang dengan bertindak sangat provokatif, menyebut yang lain sebagai kroco tanpa berhenti sedetik pun. Dalam hal itu, salah satu pemburu asing mencengkeramnya tetapi segera dibanting ke lantai. Yang kedua datang untuk membalaskan dendam temannya, tetapi ia juga dibuat tidak berdaya. Jika terserah pada sang pahlawan, ia akan menenangkan situasi, tetapi si pirang pun ingin melayangkan beberapa pukulan. Jadi, yang terakhir yang tersisa mendapatkan nasib lebih buruk daripada yang lain karena ia dipukul secara bersamaan oleh kedua gadis itu. Setidaknya, semuanya berakhir pada akhirnya. Dan karena mereka sudah berbaikan, sang pahlawan meminta maaf kepada resepsionis, tetapi mereka membuat masalah bahkan dengan teman-teman mereka sendiri. Pemburu hidup dalam meritokrasi, jadi mereka tidak menerima favoritisme. Itulah juga mengapa mereka tidak akan berkeliling mencari masalah. Keesokan harinya, di sekitar lantai 3, para ksatria menjelaskan aturan lift, jadi orang-orang asing itu semakin kesal, terutama ketika mereka melihat seseorang diizinkan menggunakannya. Yang pertama mengira mereka tidak mengakui kekuatannya, dan justru karena mereka mendengar hal itu, sekelompok sosok berjubah menyarankan untuk membentuk aliansi guna menjelajahi ruang bawah tanah. Pemburu itu tampaknya tidak ingin, tetapi siapapun yang mencapai lantai 20 menerima manfaatnya. Jadi, tidak sulit untuk memahaminya karena semakin banyak bantuan, semakin baik. Tetapi bagi kelompok berjubah, itu akan menjadi sebuah kontrak. Di ruang bawah tanah kedua lantai 13, kelompok pahlawan bertemu dengan prajurit kerangka dan mencoba lewat tanpa terdeteksi. Tepat saat itu, seseorang datang berteriak agar semua orang mundur. Luar biasa, itu adalah kelompok pemburu asing tersebut. Mereka mengatakan kerangka-kerangka itu adalah mangsa mereka, tetapi sang protagonis tidak mengerti apapun. Beberapa saat kemudian, ia berkomentar bahwa para pemburu itu tidak punya tata krama. Ia memasuki asosiasi, tetapi ada keributan besar di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lalu Ash bergabung dengan kelompok orang berotot dan mendengar bahwa mereka menemukan mayat di lantai 14. Mungkin, karena mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Orang-orang asing itu selalu membuat masalah di sana. Setidaknya mereka punya foto para korban, tetapi sang protagonis tidak menyangka mereka adalah pemburu yang kemarin. Semua orang tahu bahwa mereka sempat terlibat perkelahian, tetapi mereka hanya menemukan 2 mayat, padahal ada 4 pemburu dalam kelompok itu. Tidak ada yang tahu detailnya, tetapi tidak mungkin. Mereka dimakan karena mereka berada di lantai kerangka. Orang-orang berotot tidak terlalu khawatir karena pemburu tahu mereka dalam bahaya namun tetap terus mengunjungi ruang bawah tanah. Tiba-tiba, Mei datang meminta untuk berbicara dengan mereka. Ia ingat sang pahlawan baru saja memiliki masalah dengan pemburu dan serikat. Jadi, setelah mendiskusikannya dengan ibu kota, mereka memutuskan untuk mencetak sertifikasi khusus bagi para pemburu. Ini berbeda dari lisensi yang mereka miliki. Fungsinya sama persis, tetapi membuktikan bahwa mereka milik dan dilindungi oleh kota ini. Hal itu membuat kritik lebih sulit menyebar. Namun, mereka perlu melakukan wawancara dengan ketua sebelum itu, yang kebetulan sedang berada di kantor saat ini. Sebenarnya, ia hampir tidak pernah berada di sana, jadi mereka harus mengambil kesempatan ini. Mei membawa mereka berdua ke ruangan, meminta izin untuk masuk, dan tak disangka, ketuanya adalah seorang gadis bernama Aurora. Ash menyapanya, yang merupakan kepala asosiasi sekaligus pengelola departemen manajemen kota. Aurora hanya jarang mengunjungi serikat karena ia sangat berkualifikasi. Bagaimanapun, ia memulai dengan membicarakan wawancara dan mengatakan ia sudah mendengar sedikit tentang sang pahlawan. Dalam hal itu, ia hanya memanggil mereka ke sana karena ingin bertemu secara langsung. Langsung ke poin utama, gadis itu menunjukkan seperti apa bentuk tanda pengenal yang baru. Hanya mereka dan kelompok berambut biru yang akan memilikinya. Sebagai imbalannya, pemburu baik lainnya mendapatkan tanda perak. Pada akhirnya, Aurora mengatakan ia menantikan melihat sang protagonis melampaui harapannya dan mengulurkan tangan, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Setelah mereka meninggalkan kantor, si pirang berkomentar betapa cantiknya ketua itu sebagai sindiran. Dalam hal itu, sang pahlawan mengatakan tipenya lebih seperti Uruka sendiri, yang membuatnya hampir meledak karena malu, tetapi itu membantu menenangkan kecemburuannya. Menuju lantai 16, si pirang menembakkan beberapa anak panah yang mengenai sayap monster terbang itu dengan sempurna. Dengan begitu, mereka jatuh kalah dan Ash memuji rekannya. Hari ini, kelompok tersebut berburu dengan baik. Mengalihkan topik, Uruka bertanya apakah para pemburu yang tewas itu benar-benar ceroboh. Situasi seperti itu sudah lazim, dan sulit untuk mengetahui apakah mereka memang hanya bodoh. Masalahnya adalah tiba-tiba sang protagonis memperhatikan sekelompok rekan yang tumbang. Mereka berdua berlari untuk melihat apakah mereka baik-baik saja, tetapi mereka tidak menemukan satupun yang bernapas. Mereka sebenarnya adalah anggota kelompok yang tersisa, dan mereka bersama 2 pemburu acak lainnya. Namun
Namun saat itu, sang protagonis bahkan tidak berpikir ini bisa menjadi pertanda buruk dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, sang duo diundang makan malam bersama Bale. Si pirang khususnya berpakaian sangat rapi hingga membuat sang pahlawan merasa malu. Tapi ia juga menyukai setelan pakaian Ash. Dan semuanya terasa sangat aneh karena mereka baru tahu di menit terakhir bahwa mereka makan malam di tempat mewah yang mengharuskan pakaian seperti itu. Seorang pelayan mengantar pasangan itu ke tempat yang tepat. Kemudian mereka masuk dan terkejut saat menemukan tetua dan pria berambut pirang itu bersama-sama. Pada dasarnya, Bale ingin memperkenalkannya kembali. Lagi pula, dia adalah istrinya. Semua orang terdiam, tetapi sekarang setidaknya masuk akal bahwa ia sudah mendengar tentang mereka. Faktanya, Aurora mendengar begitu banyak hingga ia merasa cemburu. Gadis itu tumbuh besar di panti asuhan di kota itu dan mulai bekerja sebagai administrator begitu. Ia dewasa, dipromosikan ke posisi tertinggi hanya dalam 5 tahun. Dan karena Aurora mengesankan bahkan para bangsawan, ia juga diberi posisi di asosiasi pemburu. Bale adalah orang yang melamarnya dan mereka tampak rukun. Aurora menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak buruk, tetapi ia khawatir tentang kejadian baru-baru ini. Dalam hal ini, semua kematian aneh ini dan kurangnya kewaspadaan para pemburu meskipun ada berita bahaya. Jadi, Bale menyatakan ia akan menambah jumlah ksatria di ruang bawah tanah. Di akhir makan malam, pria berambut pirang itu mengatakan ia sudah berbicara dengan perhiasan favoritnya, dan Ash mengatakan ia sudah mendapatkan ukuran rekannya. Jadi, saat keduanya berbincang, Aurora menyarankan untuk pergi keluar bersama Uruka sesekali untuk makan bersama sebagai teman. Di lantai 3, kali ini, kelompok tersebut memutuskan untuk menggunakan tangga. Kerumunan di lantai itu tampak lebih besar dari biasanya. Bahkan ada pandai besi dan kedai makanan, serta tempat pelacuran, yang seharusnya tidak dikomentari oleh Ash. Setidaknya di sana, Anda tidak bisa melihat sesuatu yang bermasalah. Di lantai 10, masih ada kemungkinan besar seseorang akan muncul untuk membantu orang yang terluka. Namun di lantai 16, situasinya berbeda, terutama karena jumlah orang di sana lebih sedikit. Bantuan datang terlambat. Seorang pemburu tewas dengan luka di dada, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan burung-burung itu. Selain itu, ia memiliki bekas luka di lehernya, dan entah mengapa, lidahnya berwarna ungu, yang menunjukkan bahwa luka di dada hanyalah pengalihan. Pada akhirnya, kematian itu mungkin terkait dengan keracunan, racun dari tanaman yang disebut bunga bulan ungu. Dan kelompok pahlawan hanya tahu sebanyak itu karena si pirang pernah melihat kasus tersebut selama investigasi kekaisaran. Tapi masalahnya bukan tanamannya. Masalahnya adalah sekarang mereka tahu kecelakaan-kecelakaan itu sebenarnya adalah pembunuhan. Meskipun sudah jelas semua orang terkejut, pria berambut biru itu teringat seseorang yang dikenal sebagai pemangsa manusia. Dia adalah seorang penjahat yang mengincar pemburu untuk merampok mereka. Ruang bawah tanah akhirnya menjadi tempat yang baik untuk kejahatan karena minimnya pengawasan dan adanya monster berbahaya. Namun ada juga sesuatu yang aneh, yaitu fakta bahwa sejauh ini mereka belum menemukan satupun mayat yang dijarah. Itulah sebabnya korban terakhir mungkin adalah satu-satunya yang dibunuh oleh si pembunuh atau oleh seseorang yang membunuh demi kesenangan. Bagaimanapun, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelidiki, tetapi Bale setidaknya meminta kelompok pahlawan untuk berpatroli bersama para ksatria. Mereka termasuk satu-satunya yang mampu bertahan di lantai-lantai yang lebih berbahaya, dan mereka juga bisa dipercaya. Dalam hal itu, sang pahlawan setuju, dan pria berambut pirang itu sangat berterima kasih. Jika mereka menemukan si pembunuh, perintahnya adalah menangkapnya hidup atau mati. Tetapi Bale sudah memperingatkan mereka bahwa itu akan menjadi pekerjaan berbahaya yang sedikit menakutkan. Lagi pula, mereka berbicara tentang seorang pembunuh pemburu. Kemudian, Ash pergi ke toko perhiasan itu dan merasa tempat itu sangat mewah. Ada tradisi di kerajaan Rosabel untuk memberikan gelang kepada orang yang Anda cintai. Dalam hal itu, ia dengan malu-malu mendekati resepsionis dan menjelaskan situasinya. Ash keceplosan mengatakan ia ingin menikahi orang yang akan ia beri hadiah itu suatu hari nanti. Kemudian, gadis itu menunjukkan kepadanya sebuah gelang dengan batu rubi yang membawa pesan niat untuk menikah, dan itulah yang dibeli Ash. Beberapa saat kemudian, sang pahlawan dan Uruka bertemu dengan ksatria Fraga. Mereka pergi ke lantai 3 untuk mulai berpatroli. Kemudian beberapa pemburu menarik perhatian mereka namun mengatakan mereka tidak melihat sesuatu yang ganjil. Meski begitu, sang ksatria merasa senang karena mereka bisa berbicara dengan mudah kepada para pemburu itu. Larut malam itu, dua pemburu berlari ke arah para ksatria dan berhenti hanya untuk menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh di sana. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa si pembunuh benar-benar gila dan mereka yakin dia masih berada di sekitar sini. Ketiga anggota patroli berlari hingga mereka berhenti karena akhirnya mereka menemukan pembunuh gila itu tertangkap basah. Namun, dia tampak seperti sesuatu yang benar-benar menjijikan. Ash mencoba memperingatkan Frogaa bahwa ada yang tidak beres, tetapi sebelum itu, si pembunuh mulai berteriak dan bertingkah semakin gila. Sang ksatria bertanya apa yang terjadi padanya. Namun, pria itu menerjang ke dalam pertarungan dengan pedang yang sangat berat hingga membuat Froga terlempar ke arah menjadi pemburu untuk mencoba mencari uang sendiri, lalu berakhir seperti ini. Gadis itu bahkan belum mendapatkan makanan dan air sepenuhnya, benar-benar seperti orang bodoh. Itulah sebabnya si rambut merah memperingatkannya bahwa ruang bawah tanah bukanlah tempat untuk main-main. Dan jika ia tidak memiliki kedewasaan, ia harus kembali ke pelukan ayah dan ibunya. Masalahnya
Gadis itu bilang ia tidak ingin pulang dan malah berkata iya. Dinding. Meskipun si pembunuh tidak terlihat kuat, Ash bersiap untuk pertarungan yang sulit. Kemudian, pria itu melompat dan mulai menguji kekuatan melawan sang protagonis. Semua serangan musuh cepat dan eksplosif, tetapi sang pahlawan tetap menolak bantuan, terutama karena meskipun statistik lawannya bagus, kemampuan berpedangnya benar-benar sampah. Itu berarti jika dia bisa mendapatkan celah yang tepat, Ash bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang, menghantam wajah si orang gila itu ke tanah dengan serangan lutut. Pria itu bahkan pingsan dan segalanya berjalan lancar karena mereka berhasil menangkap. Jadi, diputuskan bahwa sang satria akan membawa pelaku ke markas besar. Namun sebelum itu, orang gila lainnya muncul dengan tangan yang berlumuran darah, membuat semua orang ketakutan. Dia mulai menyerang sambil berkata bahwa itu bukan salahnya, sembari menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tapi sekarang, si wanita berambut pirang merasa kesal dan menendang wajahnya dengan keras. Jadi, Ash berpikir jika mereka berdua pernah bertengkar, lebih baik dia meminta maaf duluan. Di ruang interogasi asosiasi, pembunuh pertama mengatakan dia tidak ingat apapun. Dia ingat pergi ke ruang bawah tanah, tetapi berteriak bahwa dia tidak akan pernah membunuh anggota kelompok yang sudah dikenalnya selama 10 tahun, dan reaksinya tampak tulus. Pada akhirnya, tidak ada yang begitu jelas karena tersangka lain memberikan versi cerita yang sama. Selain itu, bagian yang paling aneh adalah berpikir bahwa pemangsa manusia yang belum pernah muncul, tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun sejauh ini, mayat telah ditemukan setiap hari, dan ketika malam mulai diselidiki, tersangka mulai bermunculan juga, seolah-olah itu adalah bagian dari rencana untuk mengungkapkan kejahatan selangkah demi selangkah, dan mungkin pelaku sebenarnya menggunakan pemburu yang tidak bersalah untuk menyerang orang lain. Dalam hal ini, pasti ada tujuan, yang mungkin adalah kerajaan Rosabelle sendiri. Kerajaan itu berkembang pesat, dan banyak dari itu berkat ekonomi berbasis ruang bawah tanah, yang dibantu pertumbuhannya oleh para pemburu melalui pekerjaan mereka. Saat ini, negara yang paling membenci mereka adalah Kerajaan Suci Arlon. Dari sanalah bunga bulan ungu berasal. Kerajaan Suci percaya pada kisah penciptaan ilahi dan meremehkan penelitian dunia Rosabelle. Secara logika, mereka belum bisa menyalahkan mereka. Namun jika itu benar, serangan tidak akan terbatas pada kota kedua saja. Situasi ini bisa menjadi serangan yang disengaja terhadap seluruh kerajaan. Tidak ada tersangka yang tertangkap mencoba masuk atau keluar dari ruang bawah tanah. Jadi, pelakunya mungkin sudah berada di dalam selama ini. Namun bukan itu juga, karena tidak ada catatan masuk. Dan karena kasus ini akan sulit, mereka akan meminta bantuan Olano. Beberapa waktu setelah percakapan itu, pembunuhan terus terjadi dan begitu pula penyelidikan tanpa hasil. Namun kemudian, sebuah wahyu datang dari tempat yang tidak terduga. Di lantai 3 dari ruang bawah tanah kedua, kelompok utama sudah lelah mencari. Tampaknya Large juga sedang mewawancarai orang-orang. Secara kebetulan, itu adalah seorang gadis yang hanya mengenakan bikini dan itu tidak terlihat seperti pekerjaan. Setelah melihat foto-foto pemburu yang ditangkap, gadis itu mengatakan mereka adalah klien dari rumah bordil. Dia hampir mempromosikan dirinya sendiri, tetapi gadis lain dan seorang pria mendahuluinya. Dari apa yang dikatakan Bale, rumah bordil adalah salah satu titik buta mereka karena pemburu dan orang biasa ditempatkan di daftar yang terpisah. Orang yang terampil bisa berpura-pura menjadi orang biasa untuk masuk ke sana dan memburu mangsa mereka yang merupakan para pemburu. Meski begitu, mereka berhasil menemukan sesuatu. Jadi, langkah selanjutnya adalah menuju ke distrik selatan. Semua rumah bordil ada di sana, dan saat ini, area tersebut adalah tempat di mana paling banyak pemburu berada. Bale memberikan peringatan sebelumnya agar para pekerja pergi. Jadi, dengan para ksatria yang sudah siap, pria berambut pirang itu mengatakan mereka akan mulai mencari sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bisa menangkap pelakunya. Wanita berambut pirang itu memikirkan hal itu, karena pelakunya ingin membunuh pemburu untuk memengaruhi ekonomi. Dia tidak berpikir menangkap hanya beberapa orang seperti ini akan mengubah apapun. Untuk menyakiti kerajaan, akan lebih masuk akal untuk mengejar para bangsawan atau mungkin para cendekiawan. Otak sejati dari kerajaan adalah penelitian dan pengembangan alat sihir. Para ilmuwan yang datang dikawal, tetapi para penjahat berhasil memancing mereka pergi. Bagaimana jika musuh merencanakan segalanya? Pahlawan menyadari bahwa rumah bordil itu adalah jebakan. Saat dia menyadarinya, sebuah ledakan terjadi. Para ksatria pergi untuk mencari bantuan, dan segalanya menjadi lebih jelas bagi Ash. Ash mengatakan mereka harus kembali dengan cepat dan melihat apakah Albedine baik-baik saja karena tujuan penjahat mungkin adalah untuk menculik para ilmuwan. Pintu masuk sudah terbuka tepat seperti yang mereka duga, dan bagian terburuknya adalah mereka berdua menemukan semua penjaga telah dikalahkan. Pada saat itu, beberapa ilmuwan zombie mulai menuruni tangga dan mereka terlihat persis seperti para pembunuh. Pada saat yang sama, para pelaku melihat mereka dan salah satu dari mereka menggendong seorang ilmuwan di lengannya yang tidak lain adalah Albedine. Karena mereka tidak perlu lagi menyembunyikan wajah mereka, para penjahat mengungkapkan diri sebelum bertarung. Mereka jelas merupakan lawan yang berbahaya dalam kasus ini. Sang pahlawan meminta maaf karena dia tidak akan menahan diri. Merasa terhibur dengan hal itu, pria itu mengangkat salah satu lengannya dan mengeluarkan cahaya ungu pada mereka berdua. Seketika, sang protagonis merasa sedikit pusing. Dia jatuh berlutut dan musuh mengungkapkan bahwa dia menggunakan sihir.
berakhir. Dia hampir tidak bisa tetap normal, tetapi rekannya jauh lebih buruk kondisinya. Ketika musuh memerintahkannya untuk datang, wanita berambut pirang itu hanya berjalan. Kemudian pria itu memerintahkannya untuk membunuh sang pahlawan, yang segera membuatnya mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke sang protagonis. Masalahnya adalah dia berhenti dan mulai menangis. Melihat itu, si gadis menyuruh yang lain untuk membunuh Ash sendiri. Tapi pria itu berpikir akan lebih baik untuk membuat sang pahlawan melihat kekasihnya mati. Hanya memikirkan itu membuat Ash menarik kekuatan dari mana saja, memotong tangannya sendiri untuk mendapatkan kembali kendali, dan berdiri, siap untuk mengakhiri segalanya. Ash mengatakan dia akan menyelamatkan Oruruka. Pria itu menganggapnya sebagai lelucon. Dia memerintahkan Kei untuk pergi melawan Ash. Gadis itu menggunakan pisau yang berbeda dan menebas dengan kekuatan besar, hampir mengenai wajah sang pahlawan. Selain itu, dia juga menusuk beberapa kali sangat dekat dengan perutnya. Tidak dapat disangkal bahwa dia hebat. Gadis itu menggunakan tangan kirinya sebagai gangguan dan mengincar titik vital dengan pisau di tangan kanannya. Bukan hanya karena sihir para ksatria kalah. Bahkan jika Ash mengalahkannya, pemuda itu masih memiliki sandera. Kei mengatakan sang protagonis tidak akan bisa melakukannya, dan dia berterima kasih atas peringatannya. Sang pahlawan melihat bahwa serangan berikutnya harus datang dari kanan, tetapi gadis itu memprediksi pemikiran tersebut dan berpura-pura jatuh. Irama bertarungnya aneh, seperti pembunuh bayaran sungguhan. Kei terus mengejeknya sambil menyerang. Itu adalah cara untuk mencoba membuatnya kesal, tetapi Ash mengetahuinya. Situasinya berisiko, tetapi sang protagonis memutuskan untuk memasang jebakan. Dia menunggu dia lewat agar dia bisa menyerang dari atas. Gadis itu mengira itu juga kesempatannya dan mengubah serangannya menjadi tusukan. Namun, itulah yang diinginkan sang pahlawan, jadi dia membiarkan pisau itu menembus tangannya sendiri. Dengan cara itu, dia berhasil menjepit gadis itu di sana dan memukul lengannya dengan gagang pedang, membuat gadis itu pingsan dan terkapar di lantai. Pria itu segera memperingatkan bahwa dia memiliki sandera. Tetapi Ash bertindak lebih cepat dengan melemparkan pedangnya dan mengenainya tepat di tengah dada. Sang penyihir mencoba membalas dengan mantra lain, tetapi sang pahlawan mendekat lebih cepat dan melayangkan pukulan telak ke dada bandit itu. Keduanya dikalahkan dan wanita berambut pirang itu pingsan setelah efek kendali hilang. Kemudian dia mulai bangun sedikit demi sedikit dan mengingat segalanya. Syukurlah, Uraka baik-baik saja, tetapi dia mengatakan dia mengalami mimpi aneh di tempat gelap, mendengar seseorang memerintahkannya untuk membunuh Ash. Meski begitu, dia tidak akan pernah melakukan itu. Jadi, sang pahlawan memeluk gadis itu dan berterima kasih dari lubuk hatinya yang terdalam. Tak lama kemudian, para ksatria tiba. Ash memperingatkan mereka tentang para bandit dan Bale memerintahkan para prajurit untuk segera menangkap mereka. Bale meminta maaf dan mengatakan segalanya baik-baik saja di rumah bordil. Sekarang rencananya adalah membawa mereka berdua untuk diinterogasi oleh Olano. Beberapa ilmuwan mulai berbicara tentang pengendalian pikiran ketika mereka bangun dengan putus asa untuk menuangkan eksperimen ke atas kertas. Kemudian Albedine muncul mengatakan dia iri pada mereka. Dia berterima kasih dan mengatakan dia hanya pingsan karena dia memiliki ketahanan sihir. Dia juga seorang penyihir, tetapi dia memberitahu si pirang untuk berhati-hati karena dia mungkin menderita efek samping. Sang protagonis menerima pertolongan pertama dan mereka mengatakan dia harus mengistirahatkan tangan kirinya. Kemudian si pirang mengatakan dia akan merawatnya dan Ash akhirnya setuju, membuat segalanya berakhir dengan baik. Beberapa waktu kemudian, penutup mata dilepas dari para bandit di Institut Penelitian. Dan ketika mereka menyadarinya, mereka berdiri di depan tenda dan menuntun mereka berdua melewati beberapa jenis tahanan yang sangat aneh yang membuat para penjahat kecil itu ketakutan. Akhirnya, tiba saatnya mereka bertemu dengan kepala ilmuwan tempat itu. Sang pahlawan berbicara kepadanya, menjelaskan seluruh situasi dengan ekspresi kemarahan yang sangat jelas. Bagaimanapun, mereka berdua membunuh tentara dan menyebabkan masalah. Selain itu, Olano tahu pria itu adalah Allen, instruktur kelas 2 dari Korporasi Ilahi. Lagi pula, sama seperti mereka memiliki mata-mata, kerajaan Rosebel juga memilikinya. Mengenai apa yang akan mereka lakukan dengan mereka, kerajaan memutuskan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan adalah dengan menggunakan mereka berdua untuk eksperimen. Kepala ilmuwan, misalnya, sudah ingin menguji aktivitas otak Allen selama perapalan sihir dan obat baru pada gadis itu. Jadi, Olano membiarkan sang cendekiawan melakukan apapun yang dia inginkan dan bahkan tidak menoleh ke belakang. 2 hari setelah para pelaku ditangkap, si pirang masih menyuapi sang protagonis meskipun tangannya baik-baik saja. Bagaimanapun, dia membuka mulut tanpa melawan dan makan seperti anak yang baik. Masalahnya adalah semua orang terus menatap, tetapi Ash juga tidak terlalu keberatan. Bagaimanapun, dia memanggil gadis itu dan meletakkan apa yang dia beli di atas meja, membukanya dan menunjukkan gelang itu. Uruka terkejut. Ash menjelaskan bahwa itu adalah ada di kerajaan untuk orang yang saling mencintai, tetapi itu hanya membuat gadis itu semakin merah karena malu. Bagaimanapun, Ash mengaku bahwa dia mencintainya, jadi si pirang tidak bisa menahan diri dan mulai menangis, mengatakan dia juga mencintainya. Sebenarnya, dia selalu mencintainya dan membenci ketika wanita itu mencurinya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Ash mengatakan sekali lagi bahwa dia mencintainya dan sekarang mendapatkan lebih banyak perhatian, tapi itu dari orang-orang yang mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Jadi, si gadis dan sang protagonis menikmati momen bahagia ini, berpelukan. Keesokan harinya, pahlawan kita bangun lebih awal karena ada pengunjung. Seseorang membawa surat dari tuannya. Itu adalah undangan dari Bale. Ketika gadis itu bertanya, dia menjelaskan bahwa akan ada upacara dalam 2 hari untuk
misi terakhir, dan itu berarti mereka bisa mengambil hari libur. Di distrik utara di Kastil Quinton, hari upacara tiba. Kepala pelayan memimpin mereka berdua ke tempat itu, dan ketika mereka tiba, semua teman mereka ada di sana dengan pakaian rapi. Si gadis berambut biru yang gila terlihat hebat, begitu pula para pria berotot. Namun, salah satu dari mereka memperhatikan gelang itu dan menunjukkan bahwa itu adalah hadiah dari sang protagonis. Jadi mereka memberi selamat kepada pasangan baru tersebut. Meski begitu, gadis yang lain masih melemparkan dirinya ke arah Ash membicarakan poligami, yang membuat Uruka marah. Si pirang tinggal selangkah lagi untuk meninjurikannya, dan itu membuat para pria berotot cemburu. Bagaimanapun, beberapa suara datang dari luar, dan akhirnya, para bangsawan kerajaan bergabung dalam upacara tersebut. Pria berkumis itu adalah orang yang ditemui pahlawan di kereta sihir, dan ternyata dia adalah ayah si pirang. Ini adalah sang Count, jadi sang pahlawan berterima kasih padanya, mengatakan dia berhutang budi pada kotanya. Tapi mereka berdua berjabat tangan seolah-olah mereka sudah impas. Sebelum upacara, Olano mengatakan ada seseorang lagi untuk diperkenalkan. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor bersama si pirang sampai sang pahlawan mengatakan mereka telah tiba. Di balik pintu adalah seorang wanita yang sangat tua. Kelompok pahlawan tidak benar-benar tahu siapa dia, jadi Olano mengatakan dia akan memperkenalkannya. Ini adalah Countess Zabiola, kepala keluarga Zabiola. Ash tidak mengerti apa yang diinginkan seseorang yang begitu penting untuk dikatakan kepada seorang pemburu, tetapi kenyataannya adalah dia adalah cucu dari ksatria berbaju zirah hitam itu. Kakek Lloyd memasuki ruang bawah tanah ketika dia masih kecil, tetapi tidak pernah kembali. Jadi, mereka harus menggunakan peti mati kosong di pemakaman. Itulah sebabnya dia berterima kasih kepada sang protagonis karena telah menyelamatkan kerabatnya. Ash mengatakan bahwa jujur adalah suatu kehormatan untuk bertarung dengan ksatria yang begitu hebat. Sang pahlawan belum pernah melawan seseorang yang begitu kuat, jadi dia memiliki kematian yang layak bagi seorang ksatria. Dan mendengar itu membuat sang wanita menangis hanya karena mengingat seperti apa dia sampai dia selesai dengan berterima kasih padanya lagi. Penyelidikan berakhir dengan sangat baik karena upaya semua orang. Jadi, mereka yang terlibat menerima ucapan terima kasih. Selain itu, semua pemburu akan menerima 500.000 tunai yang gila dan sudah membuat para pria berotot berpikir tentang apa yang akan mereka habiskan untuk itu. Selanjutnya, hadiah individu akan diberikan kepada mereka yang paling banyak berkontribusi. Jadi, sang pahlawan dipanggil. Karena penyelidikan tersebut, selain masalah dengan ksatria hitam yang tidak terduga, dia akan diberikan pedang yang luar biasa. Meskipun sang protagonis terkejut, ini adalah perbuatan Marises. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk menyerahkan detailnya nanti. Tapi meski begitu, Ash mengucapkan terima kasih. Dengan demikian, bagian penghargaan dari upacara berakhir dan saatnya untuk perjamuan. Tentu saja, semua orang menikmatinya. Namun di satu titik, Olano meminta waktu sang pahlawan sebentar karena ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Bersulang dengan anggur berkualitas, mereka mulai berbicara tentang peristiwa terbaru. Semua bangsawan di ibu kota ingin merekrut Ash. Namun, ada sesuatu yang terjadi dengan sang ratu. Untuk beberapa alasan, dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sang pahlawan berpikir itu normal baginya untuk tidak menjadi begitu penting. Milano, di sisi lain, masih curiga karena sang ratu tidak seperti itu tentang dua penjahat yang diinterogasi. Pria itu menggunakan mantra pengendalian pikiran pada targetnya yang mengejutkan dan kondisi. Agar mantra itu aktif secara otomatis adalah berada di ruang bawah tanah dengan seseorang yang dia percayai. Selain itu, setelah menjalankan perintah, ada satu perintah lagi bagi sang pembunuh untuk membunuh dirinya sendiri secara rahasia. Sekarang, mengenai motifnya, Ash tahu itu tidak ada hubungannya dengan uang, dan setuju karena mereka adalah agen dari iman ilahi. Ada faksi ekstremis di kerajaan Arlon saat mereka mampu untuk dilihat yang menunjukkan bahwa mereka sendiri pun tidak benar-benar bersatu. Ada sebuah negara kecil bernama Bolero di dekat Arlon. Itu adalah tempat berpegunungan yang menghasilkan banyak emas dan perak ajaib. Hal itu membuat orang-orang di sana terpaksa meninggalkan kepercayaan lama mereka dan melepaskan apa yang telah mereka lindungi selama turun-temurun. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan Olano. Dua orang yang ditangkap itu ternyata tidak pernah menggunakan racun, dan hal itu mengejutkan semua orang. Faktanya, beberapa mayat yang terkena racun ditemukan, jadi pasti ada orang lain di dalam kerajaan yang membunuh orang-orang tanpa disadari. Di penjara kota lain, si gadis berambut merah menyuruh Ren untuk segera bertindak. Seketika, sihir listrik digunakan, yang terbukti sangat efektif melawan semua monster. Jadi, setelah membuat mereka semua tidak berdaya, si gadis berambut merah mengatakan waktunya telah tiba, dan ia mengamuk menghabisi mereka dengan tombak bajanya. Mira memancarkan aura yang luar biasa ke arah sang murid. Di penjara kota pertama, muncul topik pembicaraan bahwa jumlah pemburu di sana kini jauh lebih sedikit. Itu karena sebagian besar dari mereka pindah ke kota kedua, tetapi setidaknya masih mungkin untuk menghasilkan uang yang lumayan di sana. Ren banyak membantu dengan sihirnya. Berbicara tentang dia, saat ini dia sedang menyantap camilan. Mira berpamitan kepada resepsionis, dan saat berjalan menyusuri kota, terlihat jelas bahwa dia sudah mulai terkenal. Kemudian dia akhirnya sampai di rumah dan menemukan anak laki-laki itu bersama camilannya. Namun, dia malah meminta daging dan bir. Ren mengatakan rasanya sangat enak, dan dari caranya bersikap, dia benar-benar terlihat seperti anak kecil. Masalahnya adalah pengguna sihir mengonsumsi gula untuk membantu pemulihan. Meski begitu, sulit dipercaya bahwa dia adalah orang dewasa, terutama karena masalah tidak kunjung menua itu. Bagaimanapun, makanan si gadis berambut merah tiba dan dia menyantapnya tanpa mempedulikan apapun. Ren setidaknya mencoba memotong dagingnya, tetapi gadis itu melahap semuanya dalam satu gigitan. Pada akhirnya,
Selanjutnya, mereka berdua kekenyangan, dan Mira, yang telah minum-minum, adalah orang yang harus menggendong Ren pulang. Kalau dipikir-pikir, dia sudah jarang berjudi. Dia sibuk dengan rekannya. Saat dia membaringkan Ren ke tempat tidur, dia merasa agak aneh karena mereka berada di tempat tidur yang sama. Sebelumnya, Ren seperti bayi yang cengeng, tetapi sekarang dia berusaha sangat keras dan memiliki kegigihan lebih dari banyak orang lain. Bagaimanapun, dia berpikir wajah kecil yang polos itu sangat lucu dan berpikir mereka mungkin akan sampai di kota kedua bersama-sama. Hal itu membuatnya merasa sedikit mengantuk juga, dan dia melepas baju zirahnya untuk tidur. Keesokan paginya, Ren bangun lebih dulu, panik karena cara Mire berpakaian. Dia memberikan ceramah tentang sopan santun, dan itu sebenarnya terasa sangat familiar bagi si gadis berambut merah. 1 bulan setelah upacara penghargaan, tangan sang protagonis sudah sembuh 100% berkat ramuan penyembuh yang diberikan oleh para ksatria. Harganya sangat mahal, tetapi mereka memiliki banyak sumber daya untuk penyelidikan. Bagaimanapun, dia kembali ke penjara bawah tanah, dan bagi sang resepsionis, ini adalah waktu yang tepat. Mereka menerima pesan dari para ksatria yang telah menyelesaikan penyelidikan di lantai 20, yang berarti mereka harus pergi ke lantai 21. 1 minggu kemudian di lantai 20, seperti biasa, para pemburu yang sama dan terpercaya dipanggil bersama dengan ksatria yang dipersenjatai pedang sihir. Setelah para pemburu memastikan tempat itu aman, para ilmuwan akan masuk dan hanya pada akhirnya para pemburu biasa baru akan masuk. Jadi, 2 kelompok akan dibentuk dengan kelompok Janich dan kelompok Dewi Pedang menjadi yang pertama masuk. Ash mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya dan menerima dukungan penuh dari Bale. Akhirnya, kelompok-kelompok tersebut mulai masuk. Tempat itu begitu gelap sehingga mereka membutuhkan lebih banyak lentera, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Tampaknya tempat itu memang sudah terbuka sejak awal. Para ksatria mulai memasang beberapa lampu di dinding, tetapi sang protagonis segera menyadari bahwa ini bukan lantai seperti lantai lainnya. Segalanya lebih mirip ruang tunggu rumah sakit dan bahkan ada kursi yang sangat nyaman. Di sudut ruangan, sepertinya jalan keluar ada di sana, dan ada kemungkinan besar ada monster di dekatnya. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, sang protagonis menemukan sebuah pintu. Dia menyuruh rekannya untuk menerangi jalan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan membuka pintu besi itu. Masalahnya adalah ruangan itu ternyata hanyalah ruangan kecil tanpa monster. Di tengahnya, ada kotak merah, jadi mereka berharap tidak ada sesuatu yang menjijikan di dalamnya. Sebagai tindakan pencegahan, sang pahlawan menyuruh kelompoknya mundur. Dia merasa takut tetapi membuka kotak itu, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalamnya terdapat benda seperti bor yang tidak dikenali oleh orang-orang dari abad pertengahan dan mengiranya mungkin sebuah peninggalan. Benda seperti itu akan membuat para ilmuwan tergila-gila, dan itu juga berarti bonus bagi semua orang. Bagaimanapun, sang Dewi Pedang menyuruh sang pahlawan diam karena ada beberapa suara. Ash mengira itu mungkin monster, dan sepertinya dia benar. Dia panik karena ada banyak monster sekaligus. Sang pahlawan belum pernah melihat golem sebelumnya. Mereka lebih umum di penjara bawah tanah pertama, dan ada beberapa jenis selain itu. Ada banyak sekali monster di sana. Salah satu ksatria menggunakan bom asap sebagai pengalihan, tetapi monster-monster itu melewatinya dengan sangat cepat, dan hampir bersamaan, salah satu dari mereka menyerang sang pahlawan. Monster itu mencoba menggigitnya, tetapi dipukul dengan gagang pedang. Semua orang mundur. Kepala monster itu penyop, tetapi sepertinya itu tidak mengubah apapun. Lagi pula, binatang itu datang lagi kepadanya, beradu kekuatan dengan sang protagonis. Namun kali ini, saat bila pedang beradu, sang protagonislah yang kalah. Ash nyaris berhasil mundur tepat waktu dan berkumpul kembali dengan sisa rekannya. Namun, semua masalah di lantai baru ini justru membuat Ash semakin bersemangat. Sang Dewi Pedang mengambil inisiatif untuk terus menyerang. Dia menghujamkan pedangnya ke kepala golem, dan membunuhnya dengan cara itu. Sang protagonis bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Semua orang harus bertarung dengan sekuat tenaga. Uruka menyerahkan pedang lain kepada sang pahlawan. Ash bertanya apa kelemahan mereka, jadi gadis itu menjelaskan bahwa mereka harus fokus pada wajah untuk mengenai intinya. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi Ash harus melakukannya dengan cara yang sulit. Dia menangkis langkah monster di kepalanya dan menghujamkan pedang ke tempat yang diberitahukan. Dengan begitu, sang anak laki-laki mengetahui bahwa itu benar dan menyampaikan informasi tersebut kepada yang lain. Semua pemburu bertarung dengan gigih dan saling melindungi. Ash bersikeras mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, dan tak lama kemudian, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya. Pedang tanya hancur setelah pertempuran itu. Setidaknya semua orang baik-baik saja. Suatu malam, bagaimanapun, meminta pedang kepada sang pahlawan. Lagi pula, mereka punya banyak korban luka dan semua senjata mereka rusak. Mereka berencana untuk mundur, tetapi musuh lain muncul. Kepanikan itu nyata, tetapi monster itu berhenti saat menemukan perisai dan mulai menggali perisai itu. Sepertinya ia hanya bereaksi terhadap logam, jadi seorang ksatria berhasil menghabisi makhluk itu dengan cepat. Idenya sekarang adalah menggunakan logam sebagai umpan, tetapi perlengkapan semua orang sudah hampir rusak, jadi tidak ada alasan untuk memaksakan keberuntungan mereka sekarang. Kembali ke lantai 20, peninggalan itu diletakkan di atas meja, membuat para ilmuwan terdiam. Selain itu, mereka juga membawa salah satu tubuh logam monster itu, yang tampaknya membuat mereka senang. Tentang kucing-kucing itu, si Otot bertanya apakah mereka
bisa mengatasinya. Jadi, sang pahlawan menjelaskan bahwa masalahnya adalah menghadapi kelompok karena jika mereka berhasil melompat ke arah mereka dan memakan perlengkapan mereka, itu tamak. Karena mereka bereaksi terhadap logam, para golem itu seperti musuh alami para pemburu. Namun sekarang, kelompok kedua masuk dengan mengetahui hal itu, dan sepertinya pasukan Janich bertindak sebagai pemandu. Dalam perjalanan, kelompok itu berpikir tidak ada gunanya stres memikirkannya sampai sang pahlawan menemukan area terbuka. Lainnya, ada meja dan kursi di sana, dan Anda juga bisa melihat beberapa panel kaca seolah-olah orang-orang pernah tinggal di sana. Bagaimanapun, para ksatria meminta untuk terus maju dan koridor itu terbagi menjadi 3 jalur. Sang protagonis melihat ada monster di jalur sebelah kiri. Jadi, seorang pria berotot mengatakan untuk tidak menyia-nyiakan senjata mereka untuk itu, terutama karena dia punya ide yang lebih baik. Setidaknya itulah yang dia katakan karena dia hanya melepas bajunya hingga tersisa cawat dan itu adalah ide terburuk saat ada wanita dalam kelompok. Si Saitama Diskon itu masuk dengan percaya diri dan berdiri di depan makhluk-makhluk itu dan mereka tidak peduli sedikitpun. Sebaliknya, mereka fokus pada sepotong logam di tanah dan berjalan melewatinya begitu saja, yang membuat sang pahlawan tidak percaya. Di kepala si Saitama, dia merasa sangat keren, tetapi itu tetap sangat bodoh. Pada saat yang sama, di lantai 20, para ilmuwan bersiap untuk mulai membedah tubuh golem. Pada percobaan kedua, Baldi masuk dengan pedang dan melemparkannya ke tanah. Pada saat itulah, monster-monster itu tertarik padanya, memunggumi dia, dan tetap berada di atas logam. Jadi, jika mereka melepas perlengkapan logam mereka, mereka akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai menyimpan barang-barang mereka. Sudah cukup lama sejak ada yang melihat monster dan si Pira menemukan bahwa mereka berada di jalan buntu. Masalahnya di ujung sana ada pintu geser yang tidak mereka kenali, tetapi setidaknya mereka menyadari ada celah di bawahnya. Dalam hal itu, Ash menyadari bahwa itu mungkin pintu, tetapi tepat saat dia hendak melakukan sesuatu, kepala golem muncul, seolah-olah ia menembus dinding. Jadi, para pemburu pergi untuk melihat dan menyadari ada banyak sekali monster di sisi lain. Rupanya, mereka bersembunyi di sana. Namun membukanya mungkin bukan ide yang bagus. Tentu saja, mereka akan mendapat masalah jika tidak mencari tahu dari mana asal mereka. Jadi, semua orang memutuskan mereka harus kembali dan melapor terlebih dahulu. Kembali ke lantai 20, para ksatria beristirahat sejenak. Sementara itu, Tanya merasa luar biasa melihat bagaimana mereka membedah golem itu. Pada satu titik, cangkangnya terbuka dan kemudian kejutan menjadi lebih besar karena bagian dalamnya tidak seperti monster lain. Itu lebih mirip seperti karya teknik yang hidup. Apa yang tampak sebagai organnya sangat berat. Sang protagonis menyarankan untuk membedah bagian itu. Dan di dalam kantong itu, sepertinya ada debu emas. Albadine bahkan mengira itu adalah logam ajaib, mengingat apa yang dikatakan Ash tentang mereka yang menghancurkan perlengkapan orang lain. Sebenarnya, alih-alih hanya merusaknya, mereka pasti menyimpannya di dalam karena suatu alasan, seperti mungkin terkait dengan pembangunan penjara bawah tanah itu sendiri, atau mereka menyimpannya untuk berkembang biak. Kali berikutnya, Bale ingin mengirim semua orang bersama-sama, dan setelah mempertimbangkan segalanya, dia memutuskan Ash harus memimpin. Kembali ke lantai 21 lagi, kelompok itu sekarang pergi ke kanan. Ada lebih banyak ruangan tepat di depan, tetapi tidak ada yang besar. Untuk ruangan lain di dalam, ada bola logam misterius. Saitama sudah mulai berpikir itu mungkin sebuah peninggalan, tetapi bola itu terbuka menjadi monster siput dan menyerang tanpa berpikir dua kali. Sang protagonis berteriak agar semua orang lari, tetapi monster itu besar dan sangat cepat. Uraka menunjuk ke samping dan memperingatkan Ash bahwa ada dua lagi di sana. Untuk alasan tertentu, mereka bertindak berbeda dan untuk memperburuk keadaan, ada juga banyak laba-laba. Mungkin jeritan siput itu memanggil laba-laba. Dan sayangnya, kelompok itu benar-benar terkepung. Monster siput itu sepertinya memberikan perintah dan laba-laba itu menjadi terhipnotis. Ash mengingat masalah dengan logam, jadi para ksatria bergerak dengan percaya diri, membuang perlengkapan mereka. Meski begitu, laba-laba itu terus maju, berlawanan dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Saat kepiting itu mengeluarkan suara, mata laba-laba itu berubah warna. Pada dasarnya, merekalah yang memberikan perintah. Monster lain datang berlari, dan menyerang tubuh sang protagonis, membuatnya merasakan sakit yang hebat. Si Piran datang segera untuk membantu. Dia bertanya apakah sang pahlawan baik-baik saja, jadi dia berteriak bahwa mereka harus kembali. Semua orang mencoba lari ke tangga sambil dikejar oleh ratusan laba-laba secara bersamaan. Mereka hampir tertangkap, jadi sayangnya, 3 ksatria tertinggal. Sang pemimpin dengan putus asa berteriak agar yang lain melarikan diri, dan sang pahlawan mencoba membantah, tetapi dia sudah membuat keputusannya. Jika terus begini, mereka semua akan terbunuh, dan agar itu tidak terjadi, para ksatria setuju untuk mengorbankan diri. Setidaknya, Ash tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Jadi, saat monster-monster itu memakan rekan-rekannya, dia fokus untuk melarikan diri. Pada akhirnya, tanggung jawab selalu jatuh pada sang pemimpin, bahkan jika mereka berusaha menghibur sang protagonis itu sulit. Bagaimanapun, Bill berteriak bahwa besok mereka akan memusnahkan kepiting-kepiting itu. Ash segera bertanya apakah dia bisa ikut juga. Jadi, si pria Pira mengatakan dia tidak perlu memikul tanggung jawab. Masalahnya, keinginannya untuk pergi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa kewajiban, dan tentu saja, Uraka tidak akan membiarkan sang pahlawan pergi sendirian. Keesokan harinya, sang pahlawan mencoba menyapa seorang satria, tetapi dia hanya berjalan pergi. Saat itu juga, Frage datang untuk meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa ksatria lainnya bernama Max, dan bahwa dia adalah adik laki-laki dari kapten yang tewas kemarin. Jadi, jelas dia sedang marah. Dalam perjalanan, sang protagonis terus membagikan semua yang
yang dia ketahui, tetapi Max menyuruhnya untuk bertindak sebagai pemandu saja, bahwa sisanya adalah tugas mereka. Di ruangan lain, bola logam itu ditemukan lagi. Ash baru saja akan menjelaskan strategi, tetapi Max berlari ke depan dengan palunya untuk menghancurkan makhluk itu. Tentu saja, makhluk itu langsung bangun, jadi pria itu terus menyerang berulang kali. Masalahnya adalah sang protagonis menyadari bahwa kepiting itu telah memanggil teman-temannya. Setelah mereka bebas, rencana itu benar-benar gagal total. Sang pahlawan mencoba melakukan serangan pedang, tetapi zirah itu terlalu keras untuk ditembus. Jelas, mereka perlu memotong persendiannya. Sang protagonis mencoba, tetapi kakinya menghalanginya. Ditambah lagi, lebih banyak laba-laba itu muncul, jadi sang pahlawan berpikir mereka mungkin akan kacau. Sama seperti hari itu, gadis pirang itu tidak ragu sebelum mulai menembakkan panah khususnya. Dan gaya bertarung itu sebenarnya berhasil, tetapi ada terlalu banyak monster untuk dihadapi. Ash menyadari perbedaan warna pada mata laba-laba itu dan nyaris menghindari serangan yang datang. Menjadi jelas bahwa pedang biasa tidak akan bisa menembusnya. Mereka membutuhkan sesuatu yang berat, seperti palu. Lebih buruk lagi, seekor laba-laba mencengkeram lengan bawah Ash. Dia segera membebaskan diri dan membanting monster itu ke tanah, tetapi hal itu membuatnya memikirkan sebuah strategi. Kali ini, kepiting itu mengejarnya, dan lengan sang protagonis sudah tidak dalam kondisi terbaik. Meski begitu, dia mengubah laba-laba menjadi tusuk sate dan membanting tubuhnya ke atas kepiting, menghancurkan beberapa bagiannya. Begitulah cara dia mensimulasikan palu. Sekarang, hanya tersisa satu kepiting yang memimpin mereka, tetapi sang pahlawan tidak lagi memiliki pedang. Melihat itu, Max melemparkan satu pedang kepadanya, yang sebenarnya adalah pedang sihir. Satria itu telah membawa satu pedang yang penuh dengan mana, jadi dengan pedang itu, dia bisa melakukan kerusakan serius. Sang protagonis menyerbu ke depan, menyuruh gadis pirang itu untuk bertahan. Jadi, sementara dia menembakkan panah peledak ke arah monster, sang pahlawan fokus pada sang bos. Dia menghujamkan pedang tepat ke pusat tubuh si bedebah itu. Lengan bawahnya tidak berhenti. Terasa sakit, dan sayangnya, tusukannya tidak cukup dalam. Meski begitu, karena ini adalah kesempatan terakhir sang protagonis, dia tidak menyerah dan menendang pedang itu di tempat ia tertancap. Dengan begitu, monster itu tertusuk sampai tembus. Ash menyuruh para ksatria untuk tidak santai dulu, tetapi mata laba-laba itu berubah merah lagi dan mereka menyerbu kepiting itu sendiri. Pada akhirnya, prioritas mereka berubah, dan untungnya Max juga berhasil membalaskan dendam saudaranya. Kembali ke lantai 20, sang protagonis pergi untuk mengobati lukanya, yang untungnya tidak terlalu serius. Dia beruntung karena mereka tidak perlu menggunakan metode yang ekstrim. Sihir penyembuhan masih sulit dipahami karena terasa seperti sebuah keajaiban. Masalahnya, hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya, dan itu menguras banyak mana. Setidaknya mereka memberi sang protagonis satu ramuan dalam sehari. Tiba-tiba, keributan terjadi. Seseorang memarahi Max karena bertindak ceroboh. Ketika bertemu dengan sang protagonis, dia pun meminta maaf. Namun, dia berkata tidak perlu karena saudara pria itu telah menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya, mereka berdua baik-baik saja. Keesokan harinya, kelompok berotot itu kembali ke ruang bawah tanah, tetapi kali ini dengan senjata berat untuk menghancurkan para kepiting. Ide itu sangat bagus, dan sepertinya kelompok tersebut akhirnya mencapai ruangan terakhir. Kelompok berotot itu membuka pintu, dan di dalamnya muncul kristal yang bersinar. Warnanya biru dan memancarkan daya tarik. Semua orang merasa itu aneh dan pria berambut pompadour mencoba mengambilnya, tetapi sang pahlawan menghentikannya karena mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Dan karena ini adalah akhir dari ekspedisi, lebih baik kembali dan melaporkannya. Kelompok pahlawan melaporkan penemuan permata itu. Kemudian para ilmuwan memikirkannya dan setuju bahwa lebih baik tidak menyentuhnya. Cara mereka bereaksi menciptakan suasana yang aneh. Sang Dewi Pedang berpikir itu mungkin sesuatu yang sangat berharga atau berbahaya, dan sulit untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok. Bahkan Edgar mungkin pada akhirnya akan muncul, tetapi jika dia melakukannya, mereka pasti akan menjelajah bersama. Di saat yang sama, di atas kereta, sang bangsawan sudah memegang surat tentang kristal tersebut. Tak lama kemudian, pria tua itu muncul di kota. Kelompok pahlawan menyambutnya. Semua kejadian terkini dibahas, dan dikatakan bahwa Alano tidak ada di sana karena dia pergi menemui seorang pemburu yang telah menjadi terkenal di kota satu. Baik Ash maupun Uruka merasa khawatir, tetapi pria berambut pirang itu muncul. Itu menjadi tanda bagi Edgar untuk pergi memeriksa situasi di lantai 21, dan jelas mereka berdua ikut serta. Bahan pembuat golem ini berbeda dari yang ada di kota pertama. Albadine menebas setidaknya 2 kali lebih keras, dan itu membuat mereka berbicara tentang melakukan eksperimen dengannya. Bagaimanapun, Edgar memotong pembicaraan itu. Ash mencoba menjelaskan bahwa permata biru itu butuh perhatian lebih, tetapi pada akhirnya, semua orang pergi ke tempat itu. Saat berjalan di sana, Edgar terus memastikan teorinya tentang penciptaan ruang bawah tanah, tetapi tiba-tiba beberapa laba-laba besi muncul. Bale berteriak agar mereka menggunakan pedang sekali pakai sebagai umpan, dan strategi itu berhasil dengan sangat baik. Kemudian dia memberitahu mereka untuk mulai bergerak lagi dan menghabisi laba-laba tersebut. Untungnya, monster-monster ini mengikuti pola yang tetap. Bale memberitahu Edgar tentang modus operandi laba-laba dan kepiting itu, dan sang pahlawan menjelaskan bagaimana mereka harus fokus pada pemimpinnya terlebih dahulu. Melawan golem, pengguna sihir listrik selalu lebih baik. Dan berbicara tentang hal itu, Edgar berkomentar
bahwa ada pengguna sihir yang hebat di kota pertama. Di kota ini, sayangnya, tidak ada satupun. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menggunakan kekuatan fisik dengan mungkin busur silang, yang secara kebetulan sudah dikembangkan prototipenya oleh para ilmuwan. Mengenai dari mana asalnya, diakini berada di bawah pintu itu, tetapi mereka akan mengetahuinya jika mereka masuk lebih dalam. Akhirnya, semua orang mencapai lokasi kristal tersebut dan saat mereka masuk, pria tua itu terkesan. Sergio menyerahkan peralatan yang digunakan oleh penyihir itu. Kemudian, yang mengejutkan pria tua itu, angka 100 muncul pada alat pembaca. Edgar mengatakan bahwa Yang Mulia pasti akan sangat senang. Jadi, dia meminta sebuah kotak, membungkus kristal itu dengan kain, dan memasukkannya ke dalam, yang menyelesaikan masalah di sana. Namun, tingkat keamanan yang mereka miliki cukup membuat sang pahlawan penasaran. Pergi ke kastil kerajaan, sebuah pertemuan berlangsung di mana Ratu Clarich mengatakan dia memahami permintaan kekaisaran. Jika mereka tidak memberikan senjata sihir, aliansi itu tidak akan bertahan. Keputusannya akan sulit, tetapi seseorang memasuki ruangan dan menginterupsi diskusi karena memiliki pesan mendesak untuk disampaikan. Jadi, sang ratu membacanya dan mulai tertawa terbahak-bahak karena itu adalah pemberitahuan tentang penemuan permata tersebut. Seketika itu juga, Clarich memutuskan untuk memberikan senjata generasi kedua kepada kekaisaran yang sangat mengejutkan para penasihat. Namun, dia berbicara dengan kepala insinyurnya dan dia memberitahunya bahwa senjata generasi keempat sudah siap. Itulah mengapa senjata itu tidak akan terlewatkan. Meskipun begitu, mereka belum pernah memberikan senjata itu kepada negara lain sebelumnya. Tetapi sang ratu penuh dengan belas kasihan. Lagi pula, dia bisa menjalankan rencananya sekarang. Di saat yang sama, Polano berada di kota pertama. Dia meminta maaf atas keterlambatan dan karena memanggil mereka secara tiba-tiba. Namun, ada sesuatu yang ingin dia diskusikan secara pribadi dengan pria berambut merah itu dan murid penyihirnya.